Sepeda sama. Halo Popot, gimana kabar Popot? Pak, saya lagi di pabrik, Pak. Oh iya, kan Papua. Dengar-dengar aja. Sambil dengar ya. Udah silakan. Sambil belajar. Iya, oke. Hai cewek cantik. Soal Bapak udah habisin Pak nih. Pagi sampai siang. Mau malam lagi nanti. Yang kalau kelas sesi 2 kita 50 orang dah enggak? Sesi 2 sesi pagi tadi 90 orang. Nah, kalau sesi 2 ini mungkin kita 50 orang. Enggak sampai dah hampir 90. Jadi besok itu serentak ya, kelas pagi jam 9 sampai jam 9. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, besok. Tapi Iya, Pak. hujan nggak pakai Zoom, lain pakai link ya. Kalau hujan nggak pakai Zoom, ini Zoom pelatihan. Iya, Pak. Ya, sebenarnya tanda pelatihan nggak apa-apa, tapi untuk supaya Anda lebih paham lagi bagaimana cara membuat soal TOEFL kan. Ya cuma membantu untuk tipsnya saja. Kalau masalah ITN nggak bisa, udah waktu 4 jam, 3 jam. Jadi jam 2 ini udah selesai, kita jam 3 selesai. Nggak lama. Maka kita mulai cepat, setengah 1 biar cepat selesai. Kan? Setengah 1 cepat selesai, jam 3. Udah Bapak bakar habis nih. Dari pagi bukit-bukit. Mungkin satu nih. Oke ya, tata cara Zoom ini, tata caranya gini. Kalau Anda tidak berbicara, mic dimatikan, ya. Kalau Anda tidak bicara, mic dimatikan. Mic dihidupkan pada waktu mau bicara, mau bertanya, mic dihidupkan. Ya, kalau enggak bertanya diam aja, mic dimatikan. Karena kalau mic hidup semua mengganggu. Nanti suaranya benturan sehingga tidak jelas mendengar suara Bapak. Kalau Anda mendengar suara Bapak itu pelan, itu berarti jaringan Anda agak lelet, ada jaringan, ya. Bama Anda dengar Bapak suaranya pelan kali, tak dengar. Itu berarti jaringannya salah. Bapak ada pakai dari sini dah. Ya, jaringan Anda lelet, ya. Jadi nanti ada YouTube-nya kok. Nanti ada YouTube-nya. Nanti ada YouTube ada kali, kan? Ini harus di-subscribe, Pak. Ya. Terus kalau video nanti Bapak absen dulu, Bapak skonsi dulu asal foto yang hadir di sini berapa orang itu kan. Nanti dipoto. Ini absensi dia melalui Zoom. Halo Jeno, gimana kabar Jeno di Ketapang? Baik, Pak. Baik. Ya, baik, bagus. Alhamdulillah. Bagaimana kabar COVID di sana? Masih aman sih, Pak. Makin berkurang di Ketapang. Nah. Itu, Bapak. Nah. Jangan apa kerja di Ketapang tapi kerja dah buat orang tua kan? Bantu orang tua ke ladang. Oh bagus lah. Jangan lupa kuliah. Asik jalan lupa kuliah. Siapa? Cepat-cepat selesaikan kuliah tuh. Bapak sebentar lagi nih. Ya, Pak. Lagi mau selesai kuliah, berapa semester lagi nih? Berapa semester lagi? 1 semester lagi kayaknya, Pak. Iyalah cepat-cepat nanti ada program 7 tahun BO nih. Makanya udah cepat-cepat ya.
Ah, Iya, iya, Pak. Saya usahakan cepat-cepat, Pak. Ya. Yang ini udah Tambah satu semester masalah lagi ya, kuliah Pak. kan? Masalah kuliah ada masalah lagi ya? Apa? Nggak ada masalah dengan kuliah kan? Ini cuma bilang, ya. Nggak ada ya, bukan lancar lah ya. Jangan tidak lancar pula. Doakan, Pak. Tahun depan bisa skripsi. Nah, baguslah ya, ya. Semoga Ya. cepat selesai. Nah, jadi beban hilang, tinggal cari kerja, menikah, udah itu ya. Kok diam semua ya, Pak ya? Nah, ngomonglah, nah, kan udah ketemu, udah lama nggak ketemu kan, udah lama kuliah tatap muka, nah, ini kesempatan untuk bicara. Melepas rindu kata Puput. Baru 20 orang ya, dari 20 orang. Empat, enggak 6 orang. Video bukan semuanya video ya, bukan video yang malu-malu. Pak, tadi saya download, Pak. Itunya videonya yang Bapak iya. kirim di grup. Di Classroom udah saya dengar tuh, Pak. Berulang kali dengarnya. Suara enggak dengar ya? Dengar, Pak. Dengar. Jadi nanti enggak dengar ya, nanti ada YouTube-nya juga ada. Karena kalau kenapa bisa enggak dengar? Karena faktor ini, internetnya juga bisa kelaru ya. Kalau lele itu enggak dengar tuh suara Bapak atau putus-putus kan? Nah, ini kan pengaruh jaringan. Tapi enggak apa-apa, yang penting ada dulu kan. Nanti bisa download di YouTube. YouTube juga ada, nanti di dalam YouTube bisa download berkali-kali kan. Nah, tadi sesi 1 juga lancar ya. YouTube udah ada YouTube-nya. Jadi nanti bisa tonton semuanya sih. 1 tonton, sesi 2 tonton. Malam ini sesi 3. Nah, malam kelas daerah, kelas F malam ini. 7. Jadi Bapak satu hari ini ngomong terus nih malam ini. Habis sore Bapak nanti. Semangat, Pak. Ujian tukel kita tuh buat pertanyaan, Kak, Pak? Gimana? Pas ujian tukel tuh nanti kita jawab pertanyaan, Kak? Iya, kayak SMA lah, multiple choice. Kayak SMA kan pernah ujian bahasa Inggris kan. Nah, kayak gitu lah modelnya. Ada listening, ada structure. Cara soal atau Di sini nanti tunjukkan bagaimana cara menjawab soal, apa tips-tipsnya gitu kan. Supaya tidak kaget. Nah, itu ya. Kalau gini gimana cara jawabnya gitu. Baik structure, baik reading maupun listening. Gitu. Tapi kalau kan tidak cukup waktu. Kalau di ITB satu bulan pelatihannya ITB ya. Kalau ini cuma 4 jam, 3 jam. Kalau bisa Pak, kalau ditranslatekan ke Google, Pak, kalau kita nggak ngerti. Berarti nanti bisa Google Classroom. Chatting nggak bisa, boleh tanya nanti. Itu bertanya boleh kan. Nanti ini juga dikasih apa, diputar kembali kata YouTube. Anda komen, nggak tahu apa, tanyakan nanti Bapak jawab. Iya, iya. Bapak kalau mau konsultasi saat muka ke rumah Bapak juga boleh, tapi tidak ada yang datang ke Bapak. Bapak ada lawatan lain. Boleh, tapi dan syarat ke Fakultas Kesehatan kan. Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Nanti ujiannya online juga atau gimana, Pak? Online, pakai Google Form, pakai link nanti ada langsung di sana. Oh, siap, Pak. Anda absen, udah absen belum nih? Pakai Google Form. Udah, Pak. Nah, kayak gitulah modelnya, pakai itu nanti ya. Karena jawab langsung gitu.
Sudah Pak, sudah. Ya, nanti kayak gitu, pakai Google Form, Anda buka, tinggal jawab situ, gitu caranya. Contoh itu contoh kan waktu ada absen kan, nanti gitulah ujian TOEFL gitu, nggak pakai Google Form nanti, buka linknya, nah, Anda jawab, nanti dapat skor langsung tuh. Nanti kita ada tes pertama, besok pretest kan, besok pretest ya kan. Kalau Anda lulus pretest tidak ikut itu pun apa-apa post test ya. Jadi passing grade-nya 450. Nanti kalau Anda ikut pretest dapat skor 450, berarti Anda tidak perlu ikut post test lagi. Paham enggak? Tidak perlu kan. Tetapi kalau Anda besok skornya masih di bawah 450, ikut post test. Nah, kalau post test masih tidak lulus, ya ulang lagi sekali kan. Itu bayar lagi itu, tapi tidak semua waktu Anda daftar bayarnya gitu. Bayarnya itu waktu informasi dari Polri salah, itu untuk kompetensi kalau TOEFL bayar. Kalau nggak lulus, daftar tuh tak bayar lagi, tapi tidak semahal waktu Anda daftar pertama gitu kan. Nah, terus akan lulus ya, yang nggak lulus pula. Rajin belajar tuh kan, berarti Bapak udah posting banyak materi itu, di download, di print, ya di print ya dibaca. Kalau nggak paham tanya Bapak boleh. Gitu. Pak, ya, Pak. Ya kan. Untuk pertemuan sekarang tuh kayak gimana sih Pak? Ini untuk menjelaskan ya pelatihan, bagaimana cara menjelaskan soal TOEFL itu aja. Oh, untuk pelatihan, untuk pertemuan sekarang. Besok gimana Sabtu kan, ini pelatihan. Ya, kalau nggak daftar rugi lah, gitu. Nggak daftar udah pasal tapi rugi kan gitu kan, nggak ada rugi. Ini nggak paham kan gitu. Ini pelatihan nih, bukan tes ini. Karena bukan tes, tesnya besok. Tesnya kapan Pak? Ya kan di jadwalnya, besok kan, Jumat kan. Kan udah dikasih panitia kan, admin kan, Pak Aris kan. Jadwal. Udah, Pak. Nah itu dia baca benar-benar pengumuman tuh. Jadwalnya jam 9 sampai jam 11 tuh tesnya tuh besok Jumat. Nah, nanti linknya Bapak kasih di Google Classroom enggak dan Google WA. Jadi Bapak kasih dua, satu di WA, satu di Google Classroom. Nah, silakan Anda pilih mana, boleh kan? Ya. Oh, jadi mana? Jadi di Google Classroom Bapak kasih juga, di Google WA Bapak kasih juga, gitu kan? Waktunya cuma 2 jam, hanya 2 jam ya tuh untuk 3 materi. Listening. Pertama tuh tes listening, habis listening nanti reading, sakti, habis sakti baru reading. Nah, itu 3 materi itu dalam waktu 2 jam. Nah, ini Bapak jelaskan ini, ya, oke? Bapak, kita belajar ya, kita mulai sambil mereka datang, tidak apa-apa, kita mulai aja. Semakin cepat semakin bagus. Karena Popot mau kerja nih di pabrik nih, dia tidak sabar tuh. Repot ya? Nah, kerja Pak. Pabrik sawit. Wajah udah kayak kelapa sawit lah Bapak tuh kan. Tak dulu. Berarti pas ujiannya nanti Pak itu nggak kayak gini lagi Pak? Enggak, langsung masing-masing, enggak kayak gini lagi. Enggak. Oke, sip. Itulah. Ini kan pelatihan namanya. Ini pelatihan. Ini namanya pelatihan. Kalau ujian nanti masing-masing lah, pakai handphone bisa, pakai laptop bisa kan. Tapi yang lebih bagus pakai laptop. Nah, gitu. Tapi kalau handphone nggak apa-apa, sana pintar yang menggunakan handphonenya kan. Laptop nggak bisa sinyal. Ini nggak pakai Zoom ujiannya enggak lah. Laptop nggak bisa sinyal Pak. Wah, pakai HP asal Anda pandai gunakan HP ya. Besok jam 9 tuh mulainya, asal pindah gunakan HP. Kalau apa sih pakai laptop? Oke, kita mulai dulu ini. Oke. Nampak nih? Nampak Pak, walaupun kecil. Apa itu TOEFL tuh ya? Jadi TOEFL itu apa? TOEFL itu apa? Jadi Anda tahu apa TOEFL? Apa tuh TOEFL tuh? Tahu enggak TOEFL? Bapak tahu TOEFL apa? Apa TOEFL, Pot? Apa, Pot? Tebak-tebak aja, Pot. Enggak tahu tebak-tebak. Latihan bahasa Inggris, Pak. Apa? Latihan bahasa Inggris. Itulah latihan bahasa Inggris. Itu kalau bahasa Inggris hari ini betul bahasa Inggris kan, tapi TOEFL itu apa payung TOEFL tuh kira tuh. Nah, tebak-tebak aja apa? Kakak kita boleh nebak-nebak, apa? Kayak gini, Pak. Ayolah, apa tuh T-nya itu apa, O-nya itu apa, E-nya itu apa? Oh, itu kepanjangannya, Pak. Panjangannya apa TOEFL? Panjangannya buat apa TOEFL tuh? T itu apa, O itu apa, E itu apa, F itu apa, L itu apa? Nah. Tebak-tebak ya. Kalau tidak sudah nebak, kan masih paling nebak kan?
Nah, mereka masuk nebak-nebak nih mahasiswa nih tepat waktu tebakannya tuh. Apa kira-kira nih? Nggak tahu? Nah, udahlah, lanjut aja ya. Jadi TOEFL itu, nih TOEFL nih, ya. TOEFL itu adalah Test of English as a Foreign Language. English Test of English as a Foreign Language. language. Nah, jadi jangan tanya apa TOEFL. Baca TOEFL ya, bukan TOEFL. Ya. Baca Ya. TOEFL, bukan TOEFL. Kan topel. TOEFL, nih apa TOEFL udah ada TOEFL, nggak ada TOEFL kan? TOEFL bacanya. Nah, jadi kita kata orang pula, jangan baca TOEFL, Pak. Kapan Pak TOEFL-nya Pak? Apa TOEFL tuh? Udah ada TOEFL kan? TOEFL. Nah, TOEFL itu punya Test of English as a Foreign Language. Tapi apa? Tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kenapa bahasa kita ini kan bahasa kita bahasa Indonesia, maka bahasa Inggris itu bahasa asing. Maka untuk mengukur kemampuan Anda berbahasa Inggris, ya, to measure your proficiency of English, so you must take TOEFL. Jadi untuk mengukur kemampuan Anda berbahasa Inggris, maka Anda harus ikut TOEFL, harus ikut tes TOEFL. Jadi TOEFL ini digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris. Ini tidak perlu latihan sebenarnya, TOEFL tidak perlu belajar dulu. Nah, saya mau tahu bagaimana kemampuan bahasa Inggris, langsung TOEFL. Nah, itu langsung ke TOEFL. Berarti enggak beda dong pertanyaan tadi, jawaban saya tadi berarti. Gimana? Ya, nah itu kalau kita belajar itu namanya achievement test. Achievement test itu belajar dulu baru ada tes bahasa Inggris. Berapa prestasinya itu achievement test. Tapi TOEFL sebenarnya ya, kita tidak perlu belajar dulu. Kita mau tahu bagaimana bahasa Inggris kita, kita tes TOEFL. Walaupun masih jelek, baru belajar kan. Nah, tapi di sini kan lain. Kenapa TOEFL ini syarat untuk sidang skripsi, gitu kan? Berlakunya 2 tahun ijazah sertifikatnya. Maka supaya dapat skor yang kita harapkan itu, maka diberi pelatihan. Nah, supaya nanti dalam ujian itu Anda bisa menjawab dengan baik, gitu kan? Itu sehingga dapat skor yang sudah ditentukan oleh fakultas 450. Maka ada pelatihan, gitu kan? Supaya nanti Anda mudah, tak bingung, gitu, tidak berkali-kali tes kan? Supaya dipermudah gitu. Nah, itu tujuannya. Kalau tidak pelatihan itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena TOEFL itu gue untuk mengukur kemampuan Anda berbahasa Inggris. Sampai di bahasa Inggris saya, TOEFL dulu. Ternyata masih jelek, berarti harus belajar dulu, gitu kan? Nah, hasilnya itu nanti achievement test. Apa achievement test itu? Tes yang lingkup ujinya terbatas pada bahan yang telah dipelajari, kan? Kasih materi dulu. Kalau kita teskan itu namanya achievement test. Tapi waktu pun nggak perlu bahan dulu. Anda bisa sendiri cari mana-mana gitu. Anda mau ukur kemampuan Anda ya pakai TOEFL gitu. Sebenarnya gitu lah TOEFL ya. Nah, tapi karena itu Anda di Fakultas Ekonomi itu mahasiswa yang mau sidang skripsi itu harus sudah punya skor TOEFL. Nah, itu dia Anda harus latih dulu. Supaya yang TOEFL Anda tidak bermasalah gitu kan, tidak ngulang-ngulang. Tes ulang kan susah nanti kan, kapan lulusnya nanti. Maka ada pelatihan. Paham kan? Nah, itu dia ya. Jadi TOEFL itu ada 3 jenis ya. Nah, ada 3 jenis TOEFL. Yang pertama namanya PBT. Apa PBT itu? Paper Based TOEFL. Paper Based Test TOEFL. PBT. Artinya apa nanti? CBT apa? Computer Based TOEFL. Kalau IBT, Internet Based TOEFL. Ya. IBT, Internet Based TOEFL. Gitu. Ya, Internet Based TOEFL. Apa perbedaan antara PBT, CBT, dan IBT? Kalau PBT, Bapak di sana aja dengar dulu ya. Nanti kalau tanya nanti ada waktunya, biar cepat. Apa PBT? PBT itu adalah jenis TOEFL tes yang pertama kali dikeluarkan oleh ITS. Sistem tesnya pada BT adalah menggunakan kertas. Ini offline lah, kertas ya. Nah, menggunakan kertas offline ya, menggunakan kertas offline ya. Nah, kertas offline ya. Kemudian menggunakan kertas, ada lembar jawaban yang diisi dengan pensil 2B. Nanti ditebalkan tisinya. Materi apa yang materi diujikan? Listening, structure, reading. Jadi besok pagi jam 9, yang pertama kali diujikan listening. Misalnya ini urutannya ya. Bagian pertama listening. Bagian kedua structure. Bagian ketiga reading. Nah, kalau Anda besok, kalau ujian TOEFL-nya benar semuanya, tidak ada salah, betul 100, nah ya, Anda dapat skor 677. Ini skor tertinggi TOEFL 677. Nah, ya kan? 677. Tetapi kalau Anda
jawab ujian TOEFL, salah semuanya, tidak benar. Nih, 217 skor Anda, paling rendah. Ada juga yang katakan 310. Ada dua pendapat. Satu pendapat 217, pendapat lain 310. Nah, ini ya. Begini ya. Nah, paham enggak? Ini skor TOEFL ya. Yang tidak bicara, mic dimatikan ya. Nah, tidak ganggu yang lain. Oke, komputer based TOEFL. Komputer based TOEFL ini tes TOEFL dengan menggunakan komputer. Semua soal di komputer, tidak di kertas. Anda jawab langsung di komputer. Nah, nih. Tapi sekarang yang digunakan. Banyak kelemahannya. Pertama, apa kelemahannya? Kalau Anda punya komputer, hang. Tidak bisa buka, bermasalah kan? Ini gagal kan? Banyak. Kalau listrik mati juga gitu, suka komputer. Nah, jadi kan, di Indonesia jarang ya. Jarang menggunakan komputer based TOEFL. Di Indonesia, sebagian besar perguruan tinggi itu menggunakan PBT, paper based TOEFL. Nah, ya, menggunakan PBT, kelas ya, paper based TOEFL. Apa materinya? Listening, structure, reading, typing. Jadi waktu ujiannya berapa lama habis ujiannya? Minimal 2 jam. Minimal 2 jam dan maksimal 2,5 jam. Itu lama waktu ujian besok. Minimal 2 jam dan maksimal 2,5 jam. Supaya lama ya. Itu dia. Nah, kan internet based TOEFL sama, ini juga ini beda pakai internet ya, pakai link ya. Nah, ini pakai link. Nanti besok sebenarnya pakai IBT kan, pakai link kan, tapi campuran. Sebenarnya pakai PBT tapi karena kita ada COVID-19 tidak boleh tatap muka, maka pelaksanaan ujian TOEFL melalui online. Tetap PBT, tapi karena keadaan COVID-19 maka kita online kan. Kalau tidak ada COVID sih kita di kelas, pelatihan di kelas ya, per hari. Kemudian ujian di kelas, karena ada COVID-19 maka kita menggunakan daring dan ujiannya pun online. Tapi tetap model acara kayak BBT. Nah, ya, waktu kalau IBT ini 4 jam ya, 4 jam. Nah, jadi TOEFL ini menguji keterampilan bahasa yang disesuaikan dengan bidang akademik dan profesi. Bidang-bidang tersebut dikemas dan dibagi jadi beberapa bagian. Biasanya TOEFL itu dari 3 bagian, ada dengan 140 pertanyaan ya. Listening 50 pertanyaan, structure 40 pertanyaan, dan reading 40 pertanyaan. Itu totalnya 140 pertanyaan. Ya. Ini 3 bagian 140 pertanyaan. Apa lagi? Listening 50 soal, structure 50 soal, reading 50 soal. Jadi totalnya adalah 140 soal. Kan? Tes TOEFL ini selalu dimulai dengan listening, comprehension. Ya, pertama pasti listening dulu, ya kan? Nah, ada bagian A, bagian B, bagian C. Kemudian udah selesai dengan structure dan written expression. Jadi kita reading, ya. Ini struktur bentuk tes TOEFL PBT ya. Pertama listening, yang kedua structure, yang ketiga reading. Total semua ini 3 bagian ini 140 soal atau pertanyaan. Listening 50 pertanyaan soal, structure 40 soal, dan reading 50 soal. Totalnya 140. Listening itu dalam waktu 45 menit, ya. Listening 45 menit. Sedangkan structure 25 menit, dengan reading 55 menit. Jadi totalnya 120 menit sama dengan 2 jam, kan? Minimal 2 jam. Tuh, waktunya. Oke ya. Nah, oke. Ini paham nih? Itu pertama, itu apa itu TOEFL ya? Apa itu TOEFL? Nah, sekarang kita ke structure dulu. Apa itu TOEFL ya? TOEFL, kita ke structure. Oke. Salah. Kenapa nih kan? Nah, sekarang kita structure ya. Nah, kita belajar structure dulu pertama. Bagaimana cara menjawab soal structure? Structure and written expression. Nanti ada tulisan gini, structure and written expression. Ada 2 soal,
ada dua bagian structure itu. Pertama soal structure sendiri, dan yang kedua soal tentang written expression ya. Kalau structure mencari jawaban yang benar, tetap dalam bentuk multiple choice A, B, C, D, ya benar. Kalau written expression ini juga sama, ini juga A, B, C, D, tapi mencari jawaban yang salah. Itu bedanya. Kalau structure itu mencari jawaban yang benar, apakah A yang benar, apakah B yang benar, apakah C yang benar atau yang benar. Tapi kalau written expression itu mencari jawaban yang salah, apakah A yang salah, apakah B yang salah, apakah C yang salah, atau C yang salah. Paham itu ya? Jadi kalau structure itu mencari jawabannya benar. Kalau written expression itu mencari error, kesalahan. Mana yang salah? Tolong musiknya di depannya, musiknya itu ganggu orang kuliah, orang praktek nanti yang bercanda kok. Bapak tidak rugi sih. Anda yang rugi nanti dapat nilai skor jelek kan? Yo, yang musik itu musik yang di depan. Bagus, jangan ikut pelatihan ya, main di luar ya musiknya itu ya. Ganggu dalam itu, dosa orang kuliah itu ya, tidak boleh. Ya. Marahkan ya Pak, marahkan. Ya, daripada ganggu orang dosa, BBN Anda tuh yang jangan pelatihan apa langsung ujian ya lah gitu kan? Kan pelatihan tidak wajib kasih, sebenarnya ada backup tidak apa-apa, kan? Kalau Anda ujian besok dapat skor rendah, ya ngulang-ngulang tidak apa-apa kan gitu. Bapak cuma ngasih ilmu ya nih, ya kan? Anda mau kalau cuma main musik sini, apa ganggu orang dosa kok, dapat pahala. Mungkin cari pahala lah hidup ini kan, nanti kita mati kok lama-lama. Ya kan? Jangan cukup cari dosa hidup ini ya. Main musik pula. Yang lain nggak keganggu, yang lain tuh kasihan yang lain. Bapak ada masalah saya main musik, Bapak kan cuma ngajar doang. Yang rugi Anda bayar kan? Halo, Ya? Pak. Hah? Mohon maaf Pak. Yuk. Saya off dulu Pak ya. Antrian saya sudah maju Pak. Oke, silakan. Mohon maaf Pak ya. Potong Iya. Pak. Iya. Selamat siang Pak. Semangat. Siap. Oke, sekarang ini. Kemampuan memahami teks tuple, structure, dan written expression. Pertama, dalam structure ini Anda pahami dulu materi-materi hubungan subjek dan predikat. Dia harus paham ya, apa itu subjek dan apa predikat. Apa positif, participle, konjugasi, ya. Ya. Konjugasi itu apa ya? Atau nanti bentuk inversi dan structure, ya. Itu udah mulai. Anda pahami juga materi-materi berhubungan dengan hubungan subjek dan kata kerja, bentuk dan fungsi kata kerja, parallel structure, komparatif dan superlatif, passive voice, kata benda, artikel, kata ganti, kata sifat, kata tangan, kata depan. Ini Anda pahami, ya. Anda pahami semua nih. Kalau Anda mau menguasai structure. Dalam structure ini Anda tidak perlu tahu arti. Tahu sih bagus, ya. Tahu sih bagus. Ya, tahu sih bagus. Tapi yang penting itu Anda harus tahu polanya, ya. Daftar-daftar yang kok. Ya. Tahu polanya ya. Jadi sesi 2 ini hanya untuk kelas pagi ya. Kelas sore ada waktu malam nanti kelas sore. Kelas pagi. Kelas sore malam kok. Kelas pagi malam ya. Kelas sore malam ya. Kelas PF, kelas E daerah tuh malam. Ini kelas sesi 2 ini hanya kelas pagi. Masa pagi. Ini kelas pagi. Kelas pagi. Sesi kedua. Kalau kelas F, kelas E konversi, kelas daerah, kelas F konversi itu di malam hari, malam ini jam 7 ya. Ada waktunya. Jadi kelas ini hanya kelas pagi ya, kelas A1, A2, A3, kelas C ya. Kelas ini ya. Yang merasa kelas F jangan masuk dulu sini. Ini kelas pagi. Kalau nanti jangan berhadir tetap ya. Karena ada absen masing-masing. Absen versi 1, absen versi 2, absen versi nanti kelas malam ya. Yang kelas F jangan masuk sini ya. Ini hanya untuk khusus kelas pagi. Karena diberitahu kelas pagi itu si 1, si 2. Di grup juga Bapak udah kasih kelas daerah itu ya, malam ini gitu. Tak dibaca Bapak pengumuman, tak dibaca jadi percuma ya Pak pengumuman terus. Lo alamatnya. Oke ya, paham kan? Oke. Nah, pertama nih, cara menjawab soal structure dan written expression.
Kerjakan soal structure terlebih dahulu. Jadi ada dua bagian ya. Bagian A structure, bagian B itu written expression. Yang pertama, kerjakan soal structure terlebih dahulu. Yang kedua, lanjutkan soal pada written expression. Pertama-tama, perhatikan kalimat yang banyakkan soal. Yang keempat, perhatikan masing-masing jawabannya tersedia. Yang kelima, jangan pernah mengeliminasi seluruh pilihan jawaban dengan hanya melihat pada jawaban tanpa lihat kalimat soal. Yang keenam, perhatikan kata atau kelompok kata yang digarisbawahi. Yang ketujuh, Anda segera membaca kalimat secara lengkap kalau tidak paham. Jadi itu structure. Kalau Anda bingung semuanya, tak bisa, kepala pusing, yang dipaksakan. Hanya nebak aja, ditebak secara ilmiah. Nebak tapi pakai pemikiran. Kalau Anda dapat structure ya, pusing, tidak tahu apa jawabannya nih. Jadi paksa, nanti bisa sakit ya. Ada nebak aja. Ya, karena jawaban saya tidak ada penalti. Dia cuma 0 aja, tidak ada -1, tidak ada -2. Tapi kalau Anda harus isi, ya, harus isi. Apakah nomor 1, nomor 2? Harus diisi. Nebak. Itu langkah terakhir kalau mengalami kesulitan dalam soal ya. Nebak aja. Nah, tapi nebaknya jangan salah nebak. Nebak itu pakai pemikiran, kita pakai pemikiran kan, pakai lagi Anda. Itu nebaknya gitu. Oke. Dalam menjawab soal structure itu, Anda harus menguasai apa itu kalimat, ya. Apa itu kalimat? Harus tahu kalau Anda tidak tahu kalimat, Anda sulit untuk menjawab soal structure. Ya. Anda harus tahu apa itu kalimat. Jadi dalam structure ini, Anda itu harus tahu pola. Arti tidak perlu tahu, tidak masalah. Tapi pola harus tahu, pola kalimat. Kalimat adalah kelompok kata, ya. Kalimat adalah kelompok kata yang mempunyai subjek dan predikat. Tahu enggak? Itu kalimat. Kalimat itu pasti punya subjek, punya predikat. Ya itu kalimat ya. Itu kalimat tuh. Kalau subjeknya tidak kalimat, kalau predikat tidak kalimat. Kalimat itu adalah suatu kelompok kata yang punya subjek dan punya predikat. Itu dia. Ini, lihat polanya. Pola kalimat adalah subjek, predikat atau subjek verb, ya kan? Itu verb ya. Ini polanya nih. Apal nih? Udah apal. Kalau Anda tidak tahu pola ini, Anda sulit untuk menjawab soal structure, ya. Ini apa tuh kalimat? Apa tuh subjek? Subjek itu adalah kata yang letaknya sebelum kata kerja. Subjek. Itu definisinya. Kata yang letaknya sebelum kata kerja, itu subjek. Paham enggak? Itu subjek ya. Bukan kata yang letak di awal. Tidak semua kata di awal itu subjek, tidak. Tidak semua kata yang letak di awal itu subjek. Tapi subjek itu adalah kata yang letaknya sebelum kata kerja. Tuh ingat tuh. Ingat. Catat ya. Ini penting nih. Kalau Anda tidak paham subjek, tidak bisa jawab soal ujian. Penting nih. Kenapa Bapak stres ini bilang subjek adalah kata yang letaknya sebelum kata kerja. Subjek itu ingat. Nah, ya, ingat tuh. Jangan lupa tuh ya. Kalau lupa ini tidak bisa jawab soal structure. Penting subjek nih. Apa kata kerja? Kata kerja letaknya kata yang sebelah subjek dan sebelah objek di tengah-tengah. Kata kerja itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah kata kerja kan. Setelah subjek. Kalau subjek itu sebelum kata kerja. Bukan di awal kalimat. Ada yang katakan apa subjek? Subjek adalah kata yang di awal kalimat, salah. Tidak semua yang di awal itu subjek. Yang benar itu subjek adalah kata yang letaknya sebelum kata kerja. Itu intinya. Ya. Yang bisa sebagai subjek apa saja? Ya. Yang bisa sebagai subjek apa saja? Pertama, kata ganti. Nah, ini ya. Nah, yang apa contohnya kata ganti? Ada I, ada you, ada we, ada she, ada he, ada it, ada they. Ini kata ganti namanya. Ini kata ganti, ya. Kalau Tom, Ali pun kata ganti, itu kata benda ya. Kalau Ali dan Tom bukan kata ganti, kata benda. Kemudian kata benda. Ada kata benda itu ada konkret noun, kata benda konkret, abstrak noun, kata benda abstrak, dan gerund atau itu infinitif. Kalau jadi apa tuh gerund? Gerund adalah kata kerja yang berakhiran ing, yang berfungsi sebagai kata benda. Itu gerund, ya. Gerund itu adalah kata kerja yang berakhiran ing, yang berfungsi sebagai kata benda. Itu gerund. Karena posisinya disebut kata kerja, maka disebut gerund as a subject, gitu kan? Nah, kenapa? Karena letaknya gerund ini sebelum kata kerja, ya kan? Kemudian to infinitif juga seperti kata benda, karena letaknya sebelum kata kerja. Nah, ini contoh ya, bagaimana non dalam kalimat ya? Bagaimana non dalam kalimat? Dalam kalimat letaknya sebelum kata kerja, ya. Kata benda selalu letaknya sebelum kata kerja dan setelah kata kerja. Paham nggak dia? Dalam kalimat, non ini letaknya sebelum kata kerja dan setelah kata kerja.
Kalau sebelum itu subjek, kalau setelah itu objek. Contoh konkret noun. Contoh kata benda konkret itu table. Ya, ada table, ada Ali, ada Linda, ada car, ada fan dan sebagainya. Contoh aja. Anda semua ini termasuk kata benda konkret. Ya, Anda semua sini termasuk konkret noun. Ya, ada namanya Maria, ada namanya siapa? Ali, ada namanya Terik Popot. Nah, itu kata benda konkret namanya. Ada Tansi dan sebagainya. Itu nama kata benda konkret. Nah, ya. Nah, ada abstrak noun. Kalau abstrak noun itu tak bisa dilihat, tak bisa diraba, tapi dapat dirasakan, ya kan? Contohnya delivery, illness, teacher. Ini teacher itu masuk konkret noun ya. Beautiful, beauty. Development. National, nation. Unity. Before, boredom. Capitalism. Ini abstrak noun ini Anda cukup ini. Kalau ada kata ya, kalau ada kata yang akhirnya ERY, itu berarti kata benda. Paham enggak? Kalau ada kata yang akhirnya ERY, itu berarti kata benda. ERY. Kalau ada kata itu dengan NESS, berarti kata benda abstrak. ER kata benda. Ini intinya ya. Yang macam akhiran ya, akhiran. ERY plus ER or TY, MPNT, ion, IT, boredom, itu akhiran. Ini kata benda. Ya apa nih? Ini pola ya. Pola nih dihafal. Saktinya sepol pola, bukan hafal arti. Anda tidak perlu arti, tidak perlu tahu polanya. Kalau kata itu berakhiran dengan yang merah ini ya, itu bukan kata benda. Ya, ini ada namanya akhiran nih. RY akhiran, yang merah akhiran nih. Kalau Anda temu kata ini dengan yang merah ini kata benda gitu. Mesti sebagai kata benda. Nah ya, ini polanya ada ikat nih. Polanya gini. Nah, ini jaran. Kalau jaran itu letaknya semua kata kerja, ya. Apa cirinya? Jaran itu kata yang dengan ing, smoking, nih, ing kan? Reading, ing kan? Smiling, ya kan? Ada ing kan nih? Ing semua nih kan? Berarti jaran. Kalau apabila kata-kata ini letaknya sebelum kata kerja, berarti dia sebut gerund dan berfungsi sebagai kata benda. Ya kan? Nah, gerund kalimat letaknya sebelum kata kerja dan setelah kata kerja. Ciri-cirinya adalah kata beren ing. Ini smoking, ada ing kan? Ada. Reading, ada ing kan? Smiling, ing kan? Cooking. Nah, kalau ini letaknya sebelum kata kerja, maka ini sebagai subjek. Berarti sebagai kata benda. Maka fungsinya apa? Gerund as a subject. Contoh ya. Smoking can make you sick. Nah. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Smoking can make you sick. Mana subjeknya? Ayo jawab. Pak, izin Pak. Smoking kan? Kenapa smoking subjek? Coba. Kenapa smoking subjek? Siapa yang jawab? Kenapa smoking sebagai subjek? Karena letaknya mana? Belakang kata kerja, Pak. Nah, sebelum kata kerja kan? Sebelum kata kerja. Mana kata kerjanya? Make. Can make. Nah, betul tadi. Sini berarti smoking kata subjek sebagai kata benda. Ini sebut apa? Smoking ini disebut dengan istilah gerund, kan? Karena letaknya sebelum kata kerja. Ciri apa ciri gerund? Ciri gerund itu adalah kata kerja yang berakhir dengan ing. Tahu enggak? Nah, smoking can make you sick. Smoking letaknya sebelum kata kerja bantu can. Kata letaknya sebelum kata kerja sebut subjek. Smoking sebut gerund karena kata smoking berakhir dengan ing yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi kan? Paham? Ya. Jadi kata benda itu selalu letaknya sebelum kata kerja karena sebagai subjek ya. Kata benda tidak pernah sebagai kata kerja, tidak pernah. Kata benda itu posisi sebagai subjek atau objek. Ya, subjek itu letak sebelum kata kerja. Kalau objek itu letaknya setelah kata kerja. Nah itu. Ada pertanyaan di sini? Silakan mau tanya. Pertanyaan Anda? Nah, ini sama dengan jaran to infinitive kan? Ada tunya to smoke, to say, to swim. Ini to infinitive. To infinitive. To say is easy. Mana subjeknya nih? Mana subjeknya to say is easy? Mana subjeknya? To say kan? To say kan? Terus mana kata kerjanya coba? Mana kata kerjanya? Easy, Pak. Is kan?
Berarti to see subjek. To see adalah to infinitive. Disebut to infinitive karena ada kata to dan ikuti oleh kata kerja infinitive. To say letaknya sebelum kata kerja, maka to say mesti dengan kata kerja dan dalam kalimat di atas to say adalah subjek. Betul kan? Nih. Dia harus hafal polanya ya. Bapak tanya lagi, apa tuh subjek? Coba, apa tuh subjek? Apa subjek coba? Nah, ingat enggak? Coba, apa tuh subjek? Kata letak sebelum kata kerja. Oke. Apa saja yang bisa sebagai subjek? Ayu, we, see, sama... Itu contohnya. Itu contohnya betul. Maksud aku Iya. apa kirinya? Kata apa? Personal pronoun dengan kata noun kan? Nah, itu sebagai subjek. Nah. Jadi kata benda nah, paham nggak? Contohnya tadi contohnya itu betul. Tapi apa saya misalnya itu personal pronoun, contohnya I, we, you, he, it, they, itu kan? Yang kedua kata benda ada concrete noun, ada Ya, apa? Pak. Noun, itu kan? Masuklah jaren dengan to infinitive. Iya. Nah, ya. Jadi Anda dalam strukturnya harus tahu polanya ya. Anda tak tahu arti tidak apa-apa. Dalam struktur tak tahu arti tidak masalah. Tahu sih lebih bagus ya. Tapi yang penting itu ada tahu polanya, pola kalimat. Strukturnya paham. Makanya di struktur itu strukturnya, susunannya. Anda tahu arti tapi tidak tahu polanya, Anda bisa jawab soal. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Oke, ini tidak tahu kan? Ini kan kata kerja. Apa kata kerja? Dalam bahasa Inggris ada empat bentuk kata kerja. Pertama infinitive, ya. Yang kedua past tense, yang ketiga past participle, yang keempat present participle. Ciri present participle ada ing, ya kan? Kalau past participle ada id-nya. Kalau past tense ada id-nya. Contoh infinitive, say, speak, do, kill, study, ini infinitive. Nah, ada s-nya kalau orang ketiga tunggal kan, ada s-nya. Speak ada s. Juga am, is, are, itu ini infinitive. Kalau past tense-nya ada id, t. Kalau kata yang ada id itu berarti past tense. Paham enggak? Kalau ada menemukan kata akhirnya id atau t itu berarti past tense. Contoh kayak killed, ada id kan? Berarti past tense. Studied, ada id kan? Berarti kata ini past tense. Untuk past tense kan? Kalau back, ada id enggak? Ada kan? Past tense. Nah, ini. Dan juga ada kata kerja yang tidak beraturan kayak think, thought, itu harus dihafal. Misalnya sit, sat, read, read, speak, spoke, itu harus dihafal. Dan itu pakai id t, ya kan? Past tense. Nah, past tense ini hanya digunakan dalam kalimat positif. Nah, paham enggak? Simple past tense, ya kan? Past tense ini hanya jadi id ini nanti hanya digunakan dalam kalimat positif. Simple past tense. Nah, kalau negatifnya pakai infinitive, ya kan? Kalau itu pakai infinitive, kalau itu pakai infinitive dan sebagainya. Itu aja. Oke. Nah, nih contoh past participle. Past participle itu selalu diikuti have, has, had plus ed. Ini cirinya ya. Jadi sini past participle selalu berteman dengan ada have, ada has, ada ed. Have ya. Ada have, has, had plus ed. Ini pola nih ya. Apalkan pola ini. Kalau past participle ada have, has, had. Kalau ada ini tidak ada have, salah. Ini bukan past participle ya. Ini past participle ini selalu diikuti have, has, had plus ed. Contohnya have studied, has studied, had studied. Nah, ini present participle inform ya. Lihat sini present participle inform. Kata kerja yang ini ing. Selalu diikuti oleh am, is, are, was, were, will be, has been, had been. Ada ingnya. Contoh am landing, is landing, are landing, was landing, were landing. Selalu berteman. Jadi gini, present participle selalu berteman dengan am, is, are, was, were, will be, has been, had been. Selalu ikuti ini. Kalau dari ini salah, paham enggak? Selalu bergandeng dia, tidak bisa lepas. Satu kesatuan. Kalau ada landing ada am, is, are atau was, were gitu, paham enggak? Kalau ada ini salah, bukan present participle. Paham? Nanti kita soal ya. Oke. Nah ini kita akan untuk soal. Tadi ada polanya ya. Dalam struktur tuple ini ada penyakit juga. Ada 4 penyakit. Nah, ini ya, penyakit dalam struktur tuple, kan? Ada penyakitnya. Ada 4 penyakit yang harus didiagnosa dalam struktur tuple. Yaitu pertama, subject is missing. Apa arti subject is missing? Yang hilang subjeknya. Ya, yang hilang subjeknya. Apa hilang titik-titik itu? Itu missing titik-titik missing artinya. Apa tugas kita? Mencari subjek. Karena yang hilang subjek kan?
Kalau yang hilang subjek, jangan cari objek, jangan cari verbnya. Nggak ketemu jawabannya kan? Kalau yang hilang kalau yang hilang subjek, cari subjeknya. Apa yang cari? Kata benda atau kata ganti, gitu kan? Ingat, subjek itu di mana letaknya? Terletak sebelum kata kerja. Ini pertama ya. Ini paket pertama, subjek is missing. Yang hilang subjeknya. Tugas kita adalah mencari subjek. Bukan cari verb, tapi mencari subjek. Ingat, subjek letaknya sebelum kata kerja. Nah, kalau bicara subjek itu kata ganti, kata benda. Ingat ya, kalau subjek itu ingat kata ganti, kata benda. Kata ganti, kata benda. Ya, ingat tuh subjek ya. Kalau kata kerja apa? Infinitive, past tense, past participle, present participle. Itu ingat ya. Kalau verb di benda Anda harus ada apa? Infinitive, past tense, past participle, present participle. Terus ingat tuh polanya tuh. Paham enggak? Kalau itu nggak ingat, susah dalam soal structure. Yang kedua, penyakit kedua apa? Verb is missing. Verb is missing apa? Yang hilang kata kerjanya. Apa terus kita? Mencari kata kerja. Jadi, di benak kita tuh, apa kita cari? Infinitive, past tense, past participle, atau present participle. Itu kita cari tuh. Jangan cari kata benda. Jangan cari kata ganti, pasti salah. Karena yang hilang kata kerja. Kalau yang hilang subjek, kita cari kata ganti atau kata benda, gitu kan? Kalau yang hilang soal bayam, apa yang Anda cari? Soal bayam kan? Bukan soal sawi kan? Tidak ketemu lah dia kan? Gitu cara inti gitu, ya. Kalau yang hilang soal bayam, cari soal bayam. Jangan soal sawi cari, tidak bisa, tidak ketemu. Kalau yang hilang subjek, carilah kata benda, kata ganti. Kalau yang hilang kata kerja, carilah infinitive, past tense, past participle, atau present participle. Nah, itu cirinya. Yang ketiga, subject and verb are missing. Hilangnya dua-duanya. Subjek hilang, verb hilang. Wah, ini kompleks nih, udah penyakit, udah komplikasi dah. Ya, obat juga payah nih kan. Oke, kita teliti. Yang subjek juga, kita cari kata bendanya juga, kita cari kata kerja juga gitu. Jadi ini udah hilang, lihat ya. Yang kedua, extra subject and extra verb. Subjek ganda dan katanya ganda. Ini penyakit. Jadi Anda dalam menjadi tuple harus ingat ini. Ada 4 penyakit. Pertama, subject is missing, ya. Yang kedua, verb is missing. Yang ketiga, subject and verb are missing. Yang keempat, extra subject and extra verb. Nah, itu tidak boleh dalam structure. Oke, coba ini kita coba Anda baca soal nih. Kali ini nih. Nah, ini Anda soal ini coba. Kira-kira ini apa penyakitnya nih? Yang pertama apa penyakitnya? Kalau Anda baca soal ini, Anda ingat 4 penyakit tadi, ya? Anda ingat 4 penyakit. Subject is missing, verb is missing, subject and verb are missing, atau subject extra verb. Ini apa penyakitnya nih yang pertama nih? Ya, penyakit dulu. Kalau ada penyakit gampang obatnya, ya. Oh, kalau mah ada obatnya. Nah, kalau tidak tahu penyakitnya soal obatnya kan? Ini penyakit apa yang pertama nih? Apa penyakit pertama nih? Coba. Kira-kira apa nih? Hah? Enggak, jawabnya Bapak jawabannya. Penyakit. Penyakit apa nih? Penyakitnya. Penyakitnya apa dulu? Penyakit dulu baru jawabnya, jangan langsung jawab. Anda ngasih obat atau penyakitnya mana bisa? Salah obat nanti mati pula Anda. Kan diperiksa dulu lah. Anda penyakit apa, baru kasih obat kan? Nah, apa sakitnya nih? Apa pertama nih? Soal pertama apa penyakitnya? Subjeknya itu Nggak ada. Hah? Apa? Ayo jawab. Apa penyakitnya nih? Subjeknya hilang. Nah, subjeknya hilang. Nah, kenapa subjek hilang? Tahu dari mana subjek hilang? Karena ada objek. Di depan kata kerjanya enggak ada. Nah, sebelum kata kerja enggak ada kata kan? Kosong kan? Berarti ini yang hilang nih subjek kan? Kalau yang hilang subjek, apa yang Anda cari? Kalau yang hilang subjek, apa yang Anda cari? Coba. Kata benda Kata benda atau kata ganti. Cari dah sekarang. Baru cari A. Lot ini kata apa lot ini? Ada Lili ini kata apa? Kata keterangan kan? Berarti bukan kan? Bukan. Cari itu kan? Kalau in the morning kata apa nih? Keterangan kan? Kalau the phone kata apa? Benda. Kata benda. The bells? Benda kan? Berarti ada 2 nih. Kalau enggak C atau D kan? Yang itu. Lihat dulu, sih pakai apa? Pakai was atau pakai word? Was itu tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Berarti cari kata benda tunggal. Mana kata benda tunggal dipilih nih? Entah C dan D. The phone. C. Berarti yang benar jawabnya C kan? Nah, cari gitu caranya. Jadi awalnya tuh Anda tahu dulu apa penyakitnya.
baru ada tadi apa gitu kan? Baru dijawab. Berarti yang benar adalah C. Paham? Paham. Nah, ini udah jawabannya, bukan ada benar jawabnya. Ini udah apa soalnya kan? Asangin coba yang ini sekarang. Yang ini, yang nomor 2 nih. Nah, mana? Ini apa penyakitnya nomor 2 nih? Apa penyakitnya nih? Ah, nih apa penyakitnya nih coba. Apa penyakitnya? Coba. Anda tunggu dulu apa penyakitnya nih? Tunggu dulu apa penyakitnya. Apa penyakitnya nih? Kata kerjanya. Kata kerjanya hilang. Dari mana Anda tahu hilang kata kerjanya? Karena sini ada kata apa nih? Ada kata Pepsi dah subjek kan? Nah, ini objek kan? Lengkap kan? Nah, ini pasti kata kerjanya hilang. Apa tugas Anda? Tugas Anda apa? Ini kata kerja. Mencari kata kerja. Kalau kata kerja apa di benak Anda tuh kata kerja itu apa di benak Anda? Ada apa tuh di benak Anda? Infinitive, past tense, past participle, present participle. Cari sini. Kalau that ini kata kerja bukan? That. Bukan. Bukan. Kalau of kata kerja bukan? Bukan. 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 Berarti yang benar? Is. Is lah pasti kan. Udah gitu aja. Anda enggak butuh arti enggak apa-apa. Yang penting tahu pola kan? Ya. Enggak tahu arti enggak apa-apa, yang penting tahu pola. Nah, itu jangan struktur tuh ya. Nah, yang penting tahu pola. Oke. Kalian lagi coba. Nah, nih. Nah, ini coba ini. Nah, mana nih coba. Apa yang hilang nih? Apa penyakitnya nih? Coba, apa penyakitnya? Coba, apa penyakitnya? Apa penyakitnya coba? Penyakitnya apa nih penyakitnya nih? Dari sini baca aja dari sini. Ini ABK baca dari sini sampai ini. Dari sini bacanya. Apa nih coba? Apa penyakitnya nih? Penyakitnya apa? Coba. Ayo, jawab. Apa penyakitnya nih? Anda tahu penyakit mesti jawab. Anda tahu penyakit mesti jawab. Apa penyakitnya nih? Apakah subject is missing? Apakah verb is missing? Apakah subject and verb are missing atau yang D? Subject and verb. Coba. Baca dulu. Live titik in the sys. Ada subjek enggak nih sini kali ini? Ada subjek enggak? Ada subjek enggak? Ada. Halo? Udah aja jawab. Ada subjek enggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Masa enggak ada? Ada. Apa subjeknya? Ini Live kan? Tapi ini kan Live. subjek kan? Artinya apa nih? berarti subject is missing. Berarti kita mencari Kata apa nih? Apa yang hilang? Apa yang hilang? Yang hilang apa yang hilang? Ini subjek kan? Berarti sini apa nih sini? Di sini apa nih? Kata kerja. Kata kerja kan? Yang ini kata kerja kan? Iya. Berarti apa tugas kita? Apa tugas kita? Mencari kata Kata kerja. kerja kan? cari kata kerja. Nah, di benak Anda tuh ada apa di benak Anda kata kerja? Ada apa? Infinitive, ingat? Ada past tense, kan? Infinitif, past Ada tense, past participle, participle. participle. Cari sini. Mana yang cocok nih? Nah, lihat. Ada ed kan? Ini kan? Anda enggak tahu arti kata ini, Iya. enggak masalah. Lihat ini ada ed kan? Kan? Kalau ed itu arti apa namanya? Iya, Pak. Kalau ed apa? Pasen kan? Kalau ini, nah, salah kan? Ada plus kan? Nggak bisa kan? Ada tu kan? Nah, kalau ini, ing kan? Tapi ada temannya enggak? Ada temannya enggak? Nggak ada kan?
Salah kan? Kalau ini sama ing. Berarti mana yang benar? Ah. Ah. Oh, yang benar ini. Ah. Itu aja caranya. Ada ide kan? Pasti ada. Anda enggak tahu arti enggak apa-apa. Yang penting tahu penyakitnya apa dulu. Oh, dia kata kerja. Oh, ini ada ide ini. Ide kan? Kalau ini salah, ada punya enggak bisa. Kan? Enggak boleh. Kalau ini betul juga, tapi enggak ada M is ada M, ada is, ada A, ada ini kan. Ada kawannya. Harus kawan gitu kan. Kalau Epian enggak kawan juga. Paham nih? Ya, jadi itu ini kata kerja. Ini coba baca nih. Ada subjek tak kira nih? Ada, Pak. Ada. Mana subjeknya? Dia nih Weinstein. Berarti sini apa di sini yang hilang nih? Yang hilang tuh kata kerja, Pak. Kata kerja. Jadi ada cari apa? Kata kerja kan? Lihat. Kerja. Ini ada kata elektif, betul kata kerja, tapi ada when, enggak mungkin kan? Masuk when ini enggak mungkin kan? Kita coba balau kan? Elektif, oke kita lihat dulu. Sudah gitu kan? Atau kalau ini ganda, subjek ganda kan? Ganda enggak bisa. Inilah berapa? Ini yang benar nih. Was elektif kan? Was elektif. Gitu kan? Pilih gitu. Bos sekali lagi. Ini coba. Bergema suara Bapak samanya. Coba. Apa yang hilang nih? Coba, apa yang hilang? Ini apa penyakitnya nih? Hah? Apa penyakitnya? Coba, saya bisa jawab. Apa penyakit ini? Subjeknya nggak ada. Subjeknya nggak ada. Ya. Oke. Kalau dari subjek, apa tugas kita? Apa? Kalau dari subjek, apa tugas kita? Mencari subjeknya, Pak. Oke. Mencari subjeknya, Pak. Kita cari tuh. Apa yang cari di situ? Kata ganti atau? Nah, jadi kata benar bukan? Really? Bukan kan? Bukan. Ini depati kata benda bukan? Iya. Nah, kita simpan ya. Kalau Pani kata benda bukan? Bukan. Ben? Bukan. Nah, berarti pasti yang B kan? Nah, itu cara. Iya. Walaupun Anda tahu arti tidak apa-apa. Benar kan? Nah, itu cara masuk gitu. Jadi dalam satu itu tidak butuh arti, tidak apa-apa. Yang penting polanya Anda benar itu. Nah, ini lupa dihapus tadi. Sekali lagi, satu lagi nih. Kalau ini coba. Apa yang hilang nih? Lengkap kalimatnya? Lengkap nggak kalimatnya? Lengkap nggak? Kata kerja. Enggak. Katanya ada isni kan? Ada subjek nggak? Ada subjeknya? Lengkap kan? Berarti nggak masalah kan? Ada. Berarti kalau kita pilih is, double nggak boleh kan? Kita pilih double. Kan? Kalau it, double kan? Boleh kan? Nggak boleh kan? Kalau was, boleh dan is kan? Berarti mana yang benar? Kalau is nggak boleh, it nggak boleh, was nggak boleh, mana yang benar? No. No. Ini udah lengkap nih. Sampainya ada. Nggak ada kan? Kalau is, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia ada is kan? Ya kan? Lo udah is kan? Kalau it, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Udah ada film kan? Kan it, the filmnya it, ya kan? Iya. Sama kan? Was, kan udah ada kata bentuk is kan? Mana was is nggak ada kan? Nah, berarti yang mana yang benar? Ya now salah satunya kan now sekarang kan? No. Karena ing tuh kan now. Itu cara menyelesaikan structure. Jadi structure ini mencari jawaban yang benar. Kalau saudara nanti dengan structure itu ingat 4 penyakit. Oh iya? Ingat penyakit apa pertama? Subject missing. Subject is missing. Yang kedua? Verb is missing. Ya, Verb is missing. Ketiga, Subject and verb and are verb. missing. subject and verb missing. Yang keempat, Extra subject and extra verb. begitu. Cara gitu ya. Gitu. Nah, kalau ini coba. Kalau ini gimana coba nih yang ini? Apa yang hilang nih? Apa yang hilang? Coba apa yang hilang? Sekali lagi, apa yang hilang? Subjek. Subjek atau mana subjeknya? Mana subjeknya?
Human living at ini subjek kan? Berarti ini Iya. subjek kan? Subjek. Berarti sini apa harusnya? Kata Kata kerja Kerja. kan? Udah, cari kata kerja. Kalau to adjust, ada to-nya boleh enggak? Double kan? Nah, gitu ya. Kalau ini kata benda, ada akhirat M, E, N, T kan? Iya. Ini in kan? In juga kata kerja. Benda kan? Iya. Adjust. Apa? Gitu caranya. Paham? Begitu. Untuk kata ya. Kalau ini sekarang, Mbak, hilang. Apa yang hilang nih? Ada kata kerjanya. Verb. Ya, verb yang hilang kan? Nah, kalau ini it is the cause, itu double kan? Iya. Bisa kan? Karena ada reason ini. Kalau ini ada causing, ada is, kalau ingat is bisa kan? Iya. Kan kalau ada pakai ing as berteman, temannya tidak ada kan? Berarti salah. Kalau yang D kata benda. Karena ada D-nya kan? Berarti mana yang benar nih? C. Ada kalau tidak apa-apa yang tutup polanya. Gitu kan? Kalau ini kata benda, kenapa kata benda ada D-nya? Kalau kata ada D berarti kata benda, ya. Kalau kata tuh ada D-nya ini, berarti kata benda. Paham enggak? Ini kata kerja kan? Kata kerja. Berarti is kata kerja kan? Ini kata kerja kan? Ini yang benar is lah, C yang benar. Karena is kata kerja kan gitu. Paham enggak? Ya. Ini namanya apa? Namanya structure. Sekarang Bapak ajarkan yang ini. Nanti ada with expression. Different expression ya. Jadi with expression ini merupakan soal yang membutuhkan pengetahuan Anda terhadap kalimat yang terdapat dalam soal. Prosedur umum mengerjakan pertanyaan untuk semester 1. Lihat kata yang dibawahi, ya. Lihat kata yang dibawahi, memilih secara langsung yang kata salah. Jika tidak dapat memilih, maka bacalah secara komplit kalimat dalam soal. Tik-tik untuk mengerti soal bentuk cerita expression. Jadi ya, contoh. Nih, ini contoh soal bentuk expression. Sebenarnya kalau kita offline ada kata yang dibawahi. Tapi nanti dalam online tidak bisa digarisbawahi kan? Anda baca dulu. Nobody know when the process of glass making was invented. Ada now, A, now, B, process, C, was invented. Anda cari jawaban yang sah. Cari jawaban yang salah. Now dulu lihat now, si now kan? Ya kan? Kemudian proses, mana sih proses kan? Oke. Kalau was di sini was, ya kan? Ya satu kan? Kalau invented, lihat invented. Benar tak? No sini benar tak kata no sini? No benar tak struktur nih now? Nobody know. Nobody kan tunggal kan? Kan? Iya. Betul tak? Nah kalau tunggal pakai apa sih katanya? Tambah S kan? Kan kalau no kan jamak nih. Kalau subjek tunggal, katanya tunggal kan? Nah, berarti no salah kan? Kan no salah nih. Betul tak? Kan tidak boleh nobody know, tapi nobody knows kan? Paham tak nih? Kenapa salah? Karena nobody itu tunggal. Maka kata kerja tunggal tambah S. Tambah S sedikit tambah S. Nah segitu kan? S. Nah, karena nobody tunggal kan? Karena tidak ada S. Written. Karena tidak ada S kan? Ada S kan? Salah kan? Jawabnya adalah salah kan? Jadi di sini Anda akan memperbaiki atau mencari kesalahan. Mana yang salah? Bukan mana yang benar. Ada memang ini lebih sulit dari karakter. Ya, ini mungkin jawabannya salah. Ada pelatihan. Oh, S ini gimana? Oh, nobody knows salah nih. Kenapa salah? Os S. Ya, ini abaikan ya. Maksudnya udah benar. Ini benar ya. Ini udah wasnya gitu kan? Harus begitu. Gitu deh. Pertama, udah benar udah langsung pilih kan? Coba ini coba. Nah ini, because like glucose is made of carbon, hydrogen, and oxygen. Like kan? That is kan? That is. Kemudian made kan tidak nih. Coba sugars. Baca dulu sugars. Bahasa mus. Sugars like glucose is made up of carbon, hydrogen, and oxygen atom.
Sugasnya enggak? Jamak atau tunggal sugas ini? Jamak. Ada S-nya. Jamak kan? Iya. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Ini kan kalimat mana subjek verbnya coba. Tentu mana subjek mana verbnya. Subjek adalah sugas, mana verbnya? Is kan? Is. Is itu is tunggal atau jamak is? Tunggal. Jamak is. Tunggal. Tunggal kan? Tunggal. Tunggalnya jamak atau tunggal? Tunggalnya. Jamak. Sugar jamak. Sugarnya jamak. Salah tadi kan? Iya. Berarti ini jawabnya is. Bentar ya. Jawabnya is kan? Jawabnya is kan. Jadi salah is kan. Harusnya apa sini? Harusnya are kan? Iya. Harusnya are. Ini kan suka jamak kan? Kalau jamak sini harus pakai are bukan pakai is kan gitu kan? Percaya kok gini. Kalau gini betul. Sugar is kan? Nah, ini langkah pertama. Ini langkah pertama adalah Anda tentu dulu mana subjek, mana predikat verbnya gitu. Gampang deh. Jamak. Baru tentukan tunggal atau jamak kan? Nggak boleh jawabannya gimana. Berarti yang salah ini adalah B kan? B salah. Tidak yang benar. Kalau X udah benar, kalau Mik udah benar, ini udah benar. Tapi yang salah B. Harusnya apa? Harusnya A kan? Tapi kan nanti di jawaban atau siap B. Jawaban B. Nggak perlu diperbaiki ya. Nggak perlu diperbaiki. Nah, kalau ini coba mana? Jadi langkah pertama nih ya. Langkah pertama Anda tentukan mana subjek, mana verb itu dulu. Tentu itu gampang ya. Mana subjek, mana verb. Coba part of the city used in the state today come from hydroelectric sources. Mana subjeknya, mana verbnya? Dalam kalimat ini mana subjek, mana verb? Coba. Mana subjeknya? Mana subjeknya? Harus paham kalimat. Mana subjeknya? Subjeknya adalah part of the. Subjek itu tadi mana? Sebelum kata kerja kan? Mana Sebelum ini? kata kerja. Berarti ini ada kan apa ya? Part of the city. Use in the kan? Mana kata kerjanya? Ya come kan? Kan ini dia harus berkalimat. Makanya Bapak ini kalimat. Kalau tidak berkalimat sudah sejak semuanya. Jadi Anda baca kalimat ini kalimat kan? Mana subjeknya, mana verbnya dulu. Itu dulu cara mengerjakan soal ya. Oh, subjek mana? Nih, part of the city used in the state today. Itu namanya subjek kan? Ini subjek nih. Kenapa subjek? Kan letak sebelum kata kerja kam, kan? Kan subjek apa subjek adik? Subjek adalah kata yang letaknya sebelum kata kerja. Sebelum kata kerja. Iya, pahami dulu tuh. Ya kan? Nah, ini coba lihat. Ini kata kerja itu kam. Nah, berarti ini subjek nih semua nih. Semua subjek nih. Nah, kam. Coba lihat. Pak, mana subjeknya? Ini subjek utama ini Pak. Ini yang diambil ini Pak. Ini utama nih. Pak itu subjek utama kan? Coba lihat. Use ada kan sini kan? Today ada kan? Come ada. Source ada. Mana yang salah? Nah, udah tahu subjek yang kata kerjanya. Lihat. Subjek tunggal atau jamak? Subjeknya tunggal atau jamak? Subjeknya. Nah. Tunggal atau jamak subjek ini? Partnya ada S enggak Pak di sini? Ada S. Berarti tunggal. Tunggal. Kamnya nih, jamak atau tunggal nih kamnya nih? Tunggal. Jamak nih kan? Jamak. Jamak. Berarti sah? Salah. Tunggal. Harus ada S. Berarti mana jawabnya? C. Kan? Iya. C ini udah jawabannya udah. C kan? C kan? C. Jawabnya C. Kenapa C? Karena Pak ini tunggal, sini harus tunggal juga, ya kan? Atau ada S-nya kan? Kalau kata ada S-nya, kalau kata jamak tuh ada S-nya gitu. Maka ini salah. Ingat ya? Salah. Di dalam memberikan ekspresi ini pertama Anda harus tentukan mana kalimatnya, apa subjeknya, apa verbnya, gitu kan? Udah gitu tunggal atau jamak subjeknya kan? Baru kata kerja utamanya kan? Gimana? Itu cuma gitu aja kalau itu. Ya. Contoh lagi ya. Nah, ini coba. Mana subjeknya, mana verbnya? Ini kalimat kan? Ini kan kalimat semua, ini kalimat. Mana subjeknya, mana verbnya coba? Subject the language of the world. Kan? Nah, mana kata kerjanya? Present kan? Iya, present. Ini kan objek, ini objek. Nah, udah tahu subjek the language of the world dan present katanya. Coba lihat subjeknya tunggal atau jamak? Jamak. Subjeknya? Oh, subjeknya. Tunggal. Tunggal. Kerjanya?
Jamak kan? Jamak. Ya ketemu kan? Berarti yang salah apa yang salah? Present. Present. Udah jawabnya A gitu kan? Gitu. Jawabnya A kan? Harusnya apa? Harus tambah S kan? Harus segini. S. Ya, ada S-nya. Kayak itu tunggal gitu kan? Paham enggak? Gitu. Iya. Oh ini nggak benar, ini abaikan semua, nggak jadi pikir lagi. Kan ini udah salah kan, benar kan gitu. Kalau ini benar, baru ke sini ya kan, baru ke sini gitu kan. Itu jawab soal ini apa tuh with expression gitu. Kalau ini Anda akhirnya salah, berarti tidak perlu dibicarakan kan. Oh udah benar, kok gini, misalnya gini ya. Berarti udah benar kan, masalah kan? Sini udah ya kan, udah benar, lagi gitu kan. Satu-satu dibahas kan. Satu-satu dibahas. Nggak ngerti aku. Nggak ngerti ya, berarti pertama buat ngerti lah. Karena ada akhir S-nya. Ya, kalau ada S itu berarti tunggal. Yang itu Pak, yang kata apa? Yang the language tuh ada S. Nggak ada. Tunggal berarti. Kalau kata ada S itu berarti jamak. Kalau kata iya. itu tunggal. Kalau kata kerja ada S itu tunggal, terbalik ya. Kalau untuk kata kerja ada S itu tunggal, jamak. Kalau tidak ada S itu tunggal. Kalau kata kerja terbalik. Kalau kata kerja ada S itu berarti tunggal. Terbalik. Paham nggak? Lawan katanya. Paham Pak. Nah. Sekarang ini coba ini. Yang ini coba yang ini. Yang ini coba gimana? Mana subjeknya, mana objeknya, mana kata kerjanya coba. Yo, tentu dulu mana subjek babnya mana? Subjeknya the rise of multinational. Kan? Ini F kan? Nah, sini kata have kan, ada resulted, ada can, ada play. Coba lihat kata have ini. Lihat subjeknya mana? The rest kan? Ini depan nih kan? Iya. Kalau ke jamak. Jamak. Tunggal, Pak. Kalau kata kerja jamak betul. Kata tunggal ya. Lihat have ini. Ada S nih? Enggak kan? Berarti jamak kan? Kan ada S-nya. Iya. Jamak kan? Kalau si tunggal jamak ketemu enggak? Enggak ketemu kan? Enggak. Mana yang salah? Have. Ini salah ini. Harusnya apa harusnya? Has kan? Has. Paham enggak? Kayak gitu. Ya hostility deh. Ya ada dulu mana subjek, mana predikat. Nanti subjeknya kata bunyinya tunggal jamak kan? Nah, kalau kata tunggal ada S itu berarti jamak. Kalau kata tunggal ada S tunggal. Lain kata kerja. Kalau kata kerja ada S itu tunggal. Kalau ada S berarti jamak. Paham kan? Balik namanya. Kan? Aneh ya. Kita lagi ke apa? Ke reading. Ya. Sekarang kita reading ya. Coba. Reading. Salah. Bentar ya. Reading sekarang. Oke, Kak, reading ya, Kang, reading. Structure ya, Kang, reading. Bagaimana menjawab soal reading. Oke, reading ya. Kalau reading itu nomor sesi ketiga. Structure sesi kedua kan. Reading ini saatnya pertama Anda harus tahu vocabulary. Harus tahu arti kata. Ya, saatnya ya. Anda harus punya vocabulary dan tahu arti kata. Karena membaca kan, reading kan. Kalau Anda baca tidak tahu artinya, Anda bisa paham dari isinya? Tidak. Tidak bisa. Tidak tahu. Harus tahu arti katanya. Cara menjawab soal reading itu, Anda lihat soal dulu, baru kebacaan. Paham enggak? Anda ada teks kan? Ada soal. Anda lihat soal dulu, baru kebacaan. Bukan baca soal, terbalik ya. Jadi kalau soal reading itu begini, Anda baca soal dulu, baru kebacaan. Bukan baca dulu artikelnya, baru lihat soal. Salah. Lihat soalnya, baru kebacaan. Apa jawabannya kan? Gitu kan. Nah. Dalam reading ini, biasanya kita tanya tentang main idea, stated detail question, ya. Unstated detail question, implied detail question, vocabulary in context question, and where question. Ini yang tanyakan. Dalam soal reading ini nanti selalu tanyakan pertama main idea. Pertama. Yang kedua stated detail question.
Yang ketiga, unstated detail question. Yang keempat, implied detail question. Yang kelima, vocabulary in context question. Dan where question. Nah, contoh, ya. Kalau reading comprehension question itu meminta Anda untuk menjawab pertanyaan tentang informasi dalam bacaan tersebut. Ada 5 bacaan. Setiap bacaan itu ada 10 soal. Kalau 5 bacaan 50 soal ya. Ada 5 bacaan dalam reading. Setiap bacaan itu diikuti oleh 10 soal. Dan kalau 5 bacaan berarti 50 soal, ya kan? Kalau vocabulary itu minta Anda untuk mengidentifikasikan arti kata dalam bacaan tersebut. Nah, ini ya. Jadi pertama kalau Anda reading itu jangan langsung jawab, baca dulu perintahnya apa. Ya, apa perintahnya? Apa petunjuknya? Jangan terlalu banyak berpikir, jangan banyak membaca teks artikel. Tapi Anda harus baca dulu soalnya, baru ke artikel, tuh ya. Oke. Ya, di reading comprehension ini ada 5 bacaan. Setiap bacaan itu diikuti oleh sejumlah pertanyaan. Bisa reading comprehension, bisa vocabulary. Biasa topiknya apa? Topiknya berupa American history, literature, art, arsitektur, geologi, geografi, dan astronomi. Ini kan orang Amerika yang buat TOEFL. Jadi itulah topiknya kan. Yes, sir. Contoh. Ini ya. Kalau Anda ditanya tentang main idea ya. Kalau Anda ditanya orang main idea, what is the main idea? Main idea ini dicari jawaban di baris pertama tiap paragraf ya. Main idea itu jawabannya ada di baris pertama tiap paragraf. Itu main idea. Paham? Kalau tanya what is the main idea of this passage, Anda cari jawabannya itu di baris pertama tiap-tiap paragraf atau artikel. Itu main idea. Ambil kata kuncinya dan terus dengan A, B, C, D tadi itu. Itu main idea. Ya kan? Main idea itu adalah jawabannya cari dengan cara mencari apa didapat dari baris pertama dan tiap paragraf. Itu ya main idenya. Nah, contoh ya. Oke. Nah, ini main idea ya, main idea. Oke, nih. Nah, coba ya ada bacaan. Nah, ada bacaan ya. Di teks nih. Dalam menjawab soal reading ini jangan baca dulu, jangan. Anda jangan baca dulu, jangan. Langsung sini dulu, baca dulu soalnya. What is the main idea of this passage? Ya kan? A ini, B ini, C ini. Nah, untuk menjawab ini, Anda harus apa tuh main idea? Untuk menjawab main idea itu terletak di baris pertama tiap paragraf. Baris pertama mana? Basketball. Was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield. Sini kan? Ini ya nih? Iya. Nah, namanya banyak nih. Ini ya di baris pertama. Udah. Kan ini main idea kan? Main idea itu ditemukan di baris pertama tiap paragraf. Itu main idea kan? Paham nggak? Ini harus jadi kan? Tinggal itu The Life of James Smith. Ada sih The Life of James Smith. Ada kan? Ada. Bukan kan? Bukan. Bukan. Kan? Terus The Story of Sport, ada kata Story of Sport sini? Ada kan? Ada. Nggak ada. Kalau ini Physical Education and Exercise, ada exercise sini? Nggak ada kan? Yang ada cuma education kan? Education. Ada kata exercise di sini? Nggak ada. The origin of basketball, ada basketball sini? Ada invented kan? Basketball was invented, penemuan kan? Berarti jawabnya adalah The origin of basketball. Kayak itu jawabnya D kan? Iya. Katanya gitu basketball kan? Katanya basketball. Berarti itu tadi ya untuk menjawab main idea, Anda cari main idea. Cari baris pertama tiap paragraf. Tiap paragraf ya atau artikel gitu. Paham kan? Iya. Paham. Oke, baris pertama ini jadi tidak termasuk baris pertama, ini baris kedua kan? Kayak maksudnya baris kedua lain, hanya baris pertama aja, ya kan? Baris pertama aja. Nah, ini coba. Nah, which of the following would be the best title for this passage? Nah, Title. Judul. Apa judulnya yang bagus nih? Ini artikel ada judul kan? Nggak ada. Ada judul. Apa judulnya? Nggak ada. Untuk mencari judul, pertama cari baris pertama dulu. Lihat pertama. Kalau baris pertama tidak ada, di tengah-tengah baris pertengahan. Kalau ada juga di terakhir, ya. Paham nggak? 3 cara nih. Pertama baris pertama, kedua baris di pertengahan, ketiga baris terakhir. Nah, sini apa? Ini udah ada ya. Pertama udah ada, udah ada. Cari mana? Lihat betul. Early map of North American contains South Domestic River. Lihat ini. Early map of North America.
mereka kan belum lengkap kan? Belum. Kalau unknown existence report on map, di sini this material report of course doesn't exist, tidak ada. Berarti pada sini ada ya enggak? Berarti ini double digabungkan nih dua nih. Ini dia. Juga gitu. Jadi sungai yang tidak ada di map peta. Yang pertama kan early map of the Northern American continent showed a massive river kan? Massive river kan? Nih, oke. Kemudian this mystical river of course doesn't exist. Artinya masih tidak ada di dalam peta kan? Berarti yang nih a non-existent river on map. Nah, jadi itu sama ya, sama dengan main idea. Untuk mencari judul itu juga yang utama tuh di baris pertama juga ya, di baris pertama ya itu. Yang utama ya. Kalau baris pertama tadi ke tengah-tengah aja gitu ya. Tapi yang paling umum di baris pertama, ambil kata kuncinya apa gitu. Kata kuncinya apa, ya kan? Berarti simpulkan. Ini dia. Dalam tupel nanti ini, dalam tupel. Ini dia. Ini soal-soal ini dalam tupel ini. Namanya di tupel ada what is the topic of the passage, what is the subject of this passage, what is the main idea. Sama semua nih. Artinya untuk menjawabnya apa? Cari di baris pertama ya. Semuanya cari jawabnya apa? Cari di baris pertama tiap-tiap paragraf. Ini banyak macam. Ada what is the topic, what is the subject of this passage, what is the main idea of the passage, what is the author's main point in the passage, with what is the author concern, which of the following would be the best type. Ini semua cari dua jawabannya di baris pertama dari tiap-tiap paragraf. Paham? Ya? Paham. Paham kan? Nanti Anda download, Anda print, Anda hafalkan pertanyaan ini. Jawabnya di mana menu jawabannya? Di baris pertama dari tiap-tiap paragraf itu ya. Kalau sama pun beda redaksinya, pertanyaannya kan ada main idea, ada topik, ada subjek, ada author main point. Intinya jawabnya di mana? Di baris pertama dari tiap-tiap paragraf. Intinya itu ya. Nah, itu. Nih. Pertama ya. Nih tipnya nih. Kalau tipe bacalah baris pertama tiap paragraf. Nah, kan? Tadi itu kan? Lihat idenya apa di baris pertama. Apa kata kuncinya maksudnya kan? Nah, baru Anda soalnya jadi jawabannya apa. Kan? Cocokkan, ya kan? Nah, berarti itu. Kamu saya juga nak baca gitu. Apa kali itu? Oke. Nah, ini coba. Nah, coba. According to the passage, the order flutes. Nah, lihat kata the order flutes. Anak, cara baca gini. Anda baca dulu ini, dia bacaan. Baca dulu. According to the passage, the order flutes. Ini order flutes ini letak di baris berapa nih? Coba. Order flutes ini letak di baris berapa? Nah, baris sini. 1. Oh, baris kedua. Baris kedua. Ada baca nih. The order flutes, the oldest known flutes are about 20,000 years old. They were made from hollowed out bone with holes cut in them. Udah pasti kan? Jadi according to the period, the oldest flute had holes cut in them. Ada kan? Holes cut ada kan? In them kan? Ada, Pak. Ada, berarti jawab ini. Ini ada. Ada enggak kata metal di sini? Ada enggak metal? Enggak ada kan? Enggak ada. Salah kan? Kalau were made 200,000 years ago ada enggak? Enggak ada kan? Ini 20,000. Enggak ada, situ 20,000. Salah kan? Salah, Pak. Nah, kalau sini had a complicated set of lepers and pet ada enggak sini? Enggak ada kan? Enggak ada. Yang adalah head of host it cut in them. Jadi jalan langkahnya tadi baca soal dulu. Ini di baris keberapa dalam satu. Jadi Anda harus cepat mandang, cepat mencari. Harus cepat, harus lincah. Jadi harus lincah ya. Lincah mencari. Jadi harus lincah kan? Nah, gimana? Pak, jadi itu kita harus cari kata yang setelah paragraf kedua. Atau jadi ini kan udah sebut kan? Nah, ini letak di baris berapa menurut artikel? Tergantung soalnya sih, Kiten. Soal dulu, soal gimana nih? Ini kan soalnya dulu dibaca. Nah, ini kata kuncinya letak di baris apa nih? Ternyata dalam artikel ini baris kedua kan? Oh iya. Nah, paham enggak? Jadi letak untuk soal dulu. Enggak pasti baris kedua iya, kan? Paham, Pak. Tapi tergantung soal gimana kan? Nah, ini udah sebut gitu kan? Oh, ini kata udah sebut ini katanya baris kedua, baca sampai titik kan? Tinggal cocokkan ya. Ada itu kan? Enggak ada berarti salah semua. Nah, kayak ini nih, coba kayak ini. James gave flute. Nah, baris berapa nih? Kata kuncinya kata James gave flute itu kan? James. Baris terakhir. Hah? Baris berapa nih? James gave flute. Nah, terakhir kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Nah, ini iya. 7. Nah, 7. Coba lihat.
Bond, ada bond nggak sini? Ada kata bond nggak sini? Nggak ada. Nggak ada. Bamboo Nggak ada. ada. Nggak ada. Wood ada nggak? Nggak ada. Ada gold ada nggak? Ada. Ada. Berarti jawabnya? Good. Gold. Itu aja tuh. Pincang Anda mencari kata aja. Anda tahu artinya kan? Oh Anda iya. tahu kan? Paham nggak? Iya, lihat Paham, kata Pak. kunci dulu. Tuh, ambil kata ambil kata Kunci. kuncinya, gitu kan? Kan Anda harus tahu arti juga, harus tahu arti. Arti. Kalau nggak tahu arti nggak bisa jawab. Ini structure, kalau structure itu pola kalimat. Kalau itu arti katanya, gitu kan? Mas banyak latihan sih. Wajar kalau karena pertama nih kan, udah lupa dah bahasa Inggris enggak? Nah, itu masalahnya. Jadi ini caranya nih. Nah, kalau ini tadi tuh, Anda cek dulu di bacaan kan, ambil kata kuncinya apa, letak di basket berapa, baru cocokkan kan? Bilang kan? Anda cari kata kunci itu apa, baru tarik di basket berapa ada partikel itu kan, baru cocokkan yang tadi. Kita tadi yang menjelaskan kan. Ini Anda print ya, bagus Anda print ya, Anda baca ulang-ulang, dipaham kan? Dan nanti kalau Anda cari kerja juga foto tuple bisa digunakan kendanya di ekonomi ya. Itu pun tuh nanti setelah data ekonomi juga masih ada tuple di PLN, masuk PLN ada tuple juga, masuk kerja juga ada tuple kan, nanti udah biasa gitu Pak. Nah yang untuk di ekonomi ya, ini coba sama nih, coba. Nah. Ini kan apa kata kuncinya nih? The Florida case. Nah berarti bas keberapa nih Florida? Baris Pertama kan? Ah sampai sini kan? Iya. Iya. The Florida case chain of island, betul nggak chain of island sini? Ada kata chain of island, betul kan? Ada ini kan? Betul. Chain of island, betul kan? Ya ada kan? The Florida case contain coral and limestone. Ada sini kata coral and limestone, ada kan? Ada. Ada. The Florida case are in the shape of an arc. Ada kata ada sini, ada kan? Ini kan? Ada. Ada. The Florida case are not all inverted. Ada kata all inverted di sini. Abis pertama. Nggak ada. Nggak ada, berarti yang jawabnya apa? B. B kan? D. Iya. Ya gitu ya. Kecepatan kita memandang cari kata apa tuh bahas di bacaan dan mencocokkan kan? Cocokkan ada gitu ya. Itu aja pemerinting tuh. Oh. Arti kata tapi harus tahu arti kata. Kalau nggak tahu arti kata nggak bisa cari gitu. Apa tidak tahu. Nah itu. Oke. Yang ini lagi nih. Nah ini juga ini. Hai. Wih. Nah, ini di mana nih? Bas keberapa nih? 2. Kedua. Kedua kan? 2 tuh. Dari sini kan? Hai. Iya. Tapi Iya. sampai sini kali ini. Kan? Nah. Coba, it is also known as the opposite highway. Betul ada kata opposite highway. Ada kan? Ada. Ada. Nah, berarti betul kan? Terus join of the island. Ada kata join enggak sini? Join. Enggak ada kan? Nggak ada. Tapi salah kan? Itu berarti jawabnya apa yang benar? Yang B kan? B. Join. B kan ada kan? Ada nggak sih kata join all of the island? Ada kan? Nggak ada. Nah, berarti jawabnya itu kan not true kan? Yang tidak benar kan? Salah berarti kan? Iya, Pak. Nah, itu ya reading. Oh. Itu reading. Paham nggak nih? Yang lain. Paham, Pak. Kan? Jadi harus banyak latihan. Ya, latihan di print. Latihan, kalau udah pelatihan itu gampang, tuple itu enggak payah. Karena kita latihan. Tuple itu sulit kalau kita tidak pernah latihan. Itu ya. Latihan tuh. Gampang. Nah, ini kuncinya gitu ya. Tidak sama nih. Nah, sama coba. Coba ini. Sama kan ini. Cari kata 100 white band and 100 yellow band. Itu mana bas berapa tuh? Bas berapa tuh? Baris per. Berapa? Nggak kelihatan. Ada kata Narrow band. Baris pertama. Kedua. Kedua kali enggak? It's a trip for Dua lah narrow band. Narrow kan? Dua Pak, ada narrow band. Ada all three kan? Iya. It's a trip for one light or red band and one dark. Wonderful. Terus ini tanya, it is a brick as 100 white band. Kalau dia punya satu sini berapa umurnya? Nah, kan umur 1 tahun kan?
a tree produce a tree ring kan? Kalau 100 berarti berapa? 100 tahun berapa? Kalau satu tahun. Kalau 100 ini berarti 1 tahun. kan? 1 tahun itu berapa? 2. Tambah 1A? 1 abad kan? Pukul. Total berapa tahun 1 abad? Hah? 1 abad berapa tahun 1 abad? 1 tahun berapa abad? 100 tahun kan? Ini, dan nih. Tahun. Setahun lihat setiap tahun sebuah pohon menghasilkan ring kan? Oh. Kan? Kalau 1 tahun kalau 100 band berapa? 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun, Pak. Berapa? 100 tahun berapa abad tuh? 1 abad. 1 abad. Berarti apa jawabannya? A kan? Iya. Tidak pakai kan? A kan gitu kan? Ini itu artinya. Berarti tidak sejak juga sih gitu kan? Itu artinya gitu. Jadi kita harus menyimpulkan 1 tahun, 1 abad, 1 tahun gitu. Kalau 1 tahun Menghitung. gitu kan? Iya. Iya, Pak. Oke, coba kayak ini. It can be proposed that cells don't grow. Itu apa nih? Apa? Gimana nih? Cell Cells do do not not grow. grow. Terus berapa nih? Terakhir ya. Terakhir kah? Enggak ke itu. Ke crow ketiga. 1, 2, 3, 4. Iya, baris ketiga. The narrow band is produced in winter when the cell growth is much slower and cell do not get very large kan? Nah nih, jadi yang mana benar nih? Adik, bulan apa nih coba? Winter apa? Winter kan cold, kan? Summer ada summer apa? Summer, winter and summer kan? Winter nih cold, summer hot kan? Ini berarti Summer hot. estimate or cold gitu kan? Ini kan ada kata summer dan winter kan? Kalau summer itu hot, panas kan? Heat. Iya. Panas. Oh, jadi harus tahu summer. Dingin. Gitu. Wah udah. Artinya dia harus bisa menyimpulkan. Ini kesimpulan kan? Oh, Ini persamaannya. Samaannya gitu kan? Apa kan ini pakai termasuk juga vocabulary kan? Nah, dan sebagainya gitu. Ini contohnya. Or cold. Oh. Lagi dah vocabulary. Nah ini where in the present does also depend the word capital. Nah cari mana kata capital itu berapa capital? Mana capital? Ini capital lihat capital. Capital is the percent of the center. Berarti 1, 2, 3, 4 kan? 4, berarti 4 kan? Nah, di mana baca itu yang menjelaskan bahwa definisi modal, mana definisi modal? Berarti 1, 2, 3, 4 ini. Capital is the location of the center of government. Ini kan? 1, 2, 3, 4 kan? Berarti C, lain 4 itu. Itu kepada kita memandang, mencari jawaban kan? Jawaban itu ada di sini ada. Itu enak sini kan? Kalau Anda lambat, berpikir lambat, mana yo? Oh, udahlah. Jadi langkah pertama itu Anda baca soal dulu kan? Ambil kata kerja di mana? Cari di base berapa kan? Baru dicocokkan jawabannya bisa persamaan tadi kan bisa. Itu cara reading kan? Paham nggak? Nah, ini kan Paham, Pak. paham ya? Oke, dia udah. Sekarang kita ke listening. Ini enggak paham. Listening. Listening. Ya. Listening sekarang ya. Listening. Itu reading. Dan ke listening. Tahan dulu. Tahan dulu listeningnya. Nah, ini agak apa nih? Kelemahanku, Pak. Iyalah. Listen. Dapat nih.
Nampak tak nih? Nampak kan? Nampak, Pak. Nampak ya. Oke ya. Ini, jadi dalam mesin ada 3 bagian ya. Dalam mesin ada 3 bagian. Bagian A, bagian B, bagian C. Bagian A ini namanya short dialogue. Short dialogue ini ya ada bagian A dan asal ini ada 30 pertanyaan ya. Dalam short ini ada 30 pertanyaan. Nah, ini Anda harus fokus pada sini. Harus benar ya. Nah, ada 3 pertanyaan. Anda akan mendengar dua dialog dengan 2 baris, tahu tak? Anda akan mendengar dialog hanya 2 baris. Antara 2 baris. Berarti 2 kalimat ya, 2 kalimat. Nah, pendek kan? Dialog pendek. Dialog pendek. Dialog pendek. 2 baris kan, dialog pendek kan? 2 baris kan? Antara ada 2 pembicara, diikuti oleh pertanyaan multiple choice. Jadi nanti Anda listening itu, pertama Anda buka soal dulu ya. Buka soal dulu, isi identitasnya, identitas Anda nama siapa, NIM Anda, jurusan apa, kelas apa. Baru nanti Anda buka audionya, ya kan? Audio MP3 kan yang bapak itu buka. Nanti Anda dengarkan petunjuk dari soal itu, petunjuknya ikuti petunjuknya apa. Nanti kalau number 1, lihat soal nomor 1 di soal Anda kan, jawabnya apa kan itu. Jadi ada dua lembar nih, dua halaman. 1 halaman audio, 1 halaman itu lembar soal jawaban. Anda udah pernah latihan di Edmodo enggak? Listening. Ada, Pak. Nah, itu kayak itulah jawabnya. Buka audionya dengan buka soalnya kan? Kan gitu. Nah, nanti Anda dengarkan aja petunjuk dari awal sampai akhir. Ikuti ya itu tanya apa. Nanti ikuti ya. Number 1. Nah, berarti Anda dengar tuh percakapannya, baru Anda apa jawabannya. Ya itu langkahnya. Ah, ini umpama ya, dengar. Nah, coba lihat situ ya. Ini Ica-Ica dan bahasa Ica-Ica yang mempunyai ini kan. Ica-Ica ini Bapak ini audio recordernya kan. Bapak bilang gini, Bapak ini ada percakapan pendek, dialog antara 2 orang, Bapak dengan woman ya. Bapak tanya, have you finished studying for the math test? Kata woman, not quiet. Anda perhatikan orang yang kedua ngomong. Bukan Bapak, perhatikan orang kedua ngomong. Itu intinya ya, ya. Bukan Anda yang Bapak ngomong, tapi perhatikan orang kedua ngomong. Siapa? The woman, kan? Have you finished studying for the math test? Apa kata orang kedua? The woman, not quiet. Not quiet. Not quiet, kan? Bapak tanya, what does the woman mean? In your test, Anda kan udah megang soalnya, kan? Anda lihat tuh satu. A, she's quite finished with the studies. B, she think it is quite a difficult test. C, she has a little more study to do. D, she has not finished the main test. Ini kata kunci kan, kan? Anda cari yang mana ada kata not sini? D. Mana ada kata not sini mana? Sitting is quiet. Sitting is quiet. Enggak, yang D, kata not mana? Yang kata not nomor 2. Enggak, mana jawabannya kata not di mana? Yang itu. Yang D yang ada note-nya. D, Pak, D. D ada note-nya. Oh ya, not. Yang ada note-nya sih. Iya, ada note kan? Statement kan? Ini statement kan? Ya inilah dia kan mencocokkan ya kan? Oh iya. Si kita fokus ke quietnya. Ada note-nya kan? Iya, Pak. Ya, note ini lah note-nya kan. Berarti she has not finished the main test kan? Kan belum selesai dia. Iya. Oh, katanya have you finished? Udah selesai belum belajar matematika? Not quiet. Tidak begitu selesai kan? Ya berarti nah dia not. Oh, iya. Kan gitu. Makanya kan? Enggak, ini itu, jadi kalau begitu ya. Ini bisa sinonim ya, sinonim kan? Nah, gitu. Terus ini lagi coba. Jadi ini Anda dengar ya, dengar dulu tiap-tiap percakapan pendek, fokus pada orang kedua. Fokus pada baris kedua. Paham enggak? Fokus pada baris kedua dari kedua. Anda lihat orang kedua ya. Jangan yang pertama, yang kedua perhatikan apa dikatakan orang kedua itu ya. Perhatikan orang yang kedua. Ya, perhatikan orang kedua itu apa ya. Kemudian. Ya, Pak. Ingat cari gitu. Ya caranya. Tanya pertama. Ya, kan ini restatement ya, kembali. Coba gini. Nah, ini, Mbak ya. Ya. Ini saya ada rekaman nih. Rekaman ya. Karena susah di share susah, tidak bisa share di sini, tidak bisa kan. Maka rekaman ini. Woman, Steve, is something the matter? You don't look very good. Nah, ada orang kedua nih, man. Oh, I'm feeling a little sick today. Apa kata kuncinya? Little sick. Little sick. Jadi ada cek bersama sick apa? Nah,
Saya sinonimnya apa sick itu kan? Cari sinonimnya. Ada sini not very good looking, nggak bisa kan pasti. Ada ill nih. Nah, itu sakit kan? Oh ya. Nah, ini siapa sih kan? Berarti jawabnya ini ada bel lah pasti kan gitu. Iya, a bit. Kan gitu. Karena sick kan sama. Ini ill, sick ini ill, sama enggak? Bentar ya. Oh, nah, Ya kalian kalau misalnya itu muncul itunya kan, dikatakannya kok enggak ya? Nyapa? Takut aku ngomong ini, takut nanti kedengeran. Di bawahnya ada tuh. Ah, sama enggak gitu? Sama enggak kira? Sama kan? Sama, Pak. sama Pak. Pertama ini gini, telinga harus bagus telinganya nih. Dengarannya bagus. Mau enggak? Karena nanti ngomong cepat itu. Mau enggak? Ya. Yang pertama itu Anda fokus pada orang keberapa? Orang kedua. Terus ada kata kunci juga, Anda kata kunci. Kata kunci itu bisa kata ya, bisa kata sifat kan? Sifat. Tapi Anda ada sinonimnya persamaan katanya kan gitu kan? Tadi ini. Iya, Pak. Kill kan? Nah, udah jawab itu aja. Ini enggak lagi apa lu was, apa itu enggak ada nih. Ini itu sama kan? Sama gitu. Persamaan kata. Kata. Ah, ini contoh ya. Contoh lagi nih coba satu ya. Coba enggak bisa di-share apa? Enggak bisa. What do you like? What about your new house? Kata mungkin very close to park. Udah kan? Nah, mana kata kuncinya? Kata sifatnya mana? It's very close. Very close. Kira apa persamaan close itu? Artinya nih dekat kan? Ini dekat kan? Nearby. Nah, nearby sini. Ini ada near kan? Nah, Iya, nearby. Near kan? Begitu aja. Cuma nanti masalah gini, masalah itu tinggal Anda nanti ini bisa nangkap dia ngomong gitu. Kan cepat. Masalahnya Pak kan Iya, Pak. Nah, itu kan? yang susah, Pak. Nanti di audio kan dia ngomong cepat. Karena Anda bisa memahami tinggal Anda dengan sini nih gitu kan. Ini gampang. Nanti Anda baca ini kan. Anda baca ini bisa ini dibaca. Nanti ada ini di audio, ini di lembar jawaban Anda, paham enggak? Ini di audio, ini di jawaban Anda. Anda tinggal cocokkan aja. Gila, kayak gitu kan? Gitu. Oh iya. Nah, gitu, Pak. Ini sini. Tapi suaranya, Pak. Ah, itu latihan. Masalahnya itu masalahnya. Apalagi laju-laju, Pak. Kalau Anda nelpon, ya apa? Harus bersihkan telinga, dibersihkan dulu. Oh. Ini kan Bang Anda, apa tuh? Nggak dengar, apa? Ah, udah tuh, susah tuh. Apa kan susah. Apa? Ah, udahlah. Apa gigi nanti mana bisa apa-apa. Kalau nanti enggak kedengaran, kelewatan Anda nebak ya. Kan enggak bisa diulang lagi, sekali ya. Nebak ya. Oh. Udah mau lah. Panjang laju-laju, Pak. Enggak, bukan Bapak, ini kan yang ini kan itu speaker. Mana bisa diatur speaker kan? Amerika langsung. Jadi yang ngomong orang Amerika kan Bapak. Oh, dikasih slow mo. Jadi mau namun ada apa slow-mo? Ya, kalau enggak bisa udah mendebak ya lah. Habis ini kan. Bapak yakin mau tidak bisa karena ini ke telinga soal ini. Enggak terbiasa dengar kan? Iya, Pak. Nah, Pak yakinlah. Dikasih gini nanti tergantung telinga Anda. Gimana telinga Anda terbiasa belum mendengarkan? Tergantung suara yang terakhir. Nah, nebak tuh sini pakai logika juga nebaknya ya gitu kan. Nah, kayak ini coba, kayak satu lagi ya. Mark said some really nice things to me. Is very grateful. Wow. Mana kata kuncinya? Grateful. Grateful apa tidak grateful? Apa grateful? Thankful. Berarti thanks. Thankful. Tahu lah gitu kan. Thankful gitu. Tidak payah. Kalau udah tahu ini itu gampang. Persamaannya kan. Persamaannya. Step back gitu kan. Nah, gitu kan. Kami nih. Sam, you have been working at computer for hours. Yes, I need to take a break. Apa arti break nih? Istirahat kan? Relax. Ya, istirahat. Relax. Apa sini? Rehat. Iya lah, apa sih? Relax. Apa nih? Relax. Relax. Gitu ya. Relax. Gampang kan? Relax. Tapi masa di sini. Ya. Waktu di telinga nanti itu audionya itu yang masalah gitu kan? Itu lah, Pak. Ini mudah, sebenarnya mudah. Tapi di audionya nanti belum pasti audionya. Mau digurah telinga. Gitu. Dan sini di telinga Anda. Nanti gini mulai gini nanti. Nah, Anda cuma jawabannya aja. Ini Anda nanti jawabannya soalnya di audio kan. Nah, nanti dengan iya, Pak. gitu, Pak.
Berarti tergantung telinga kami, Pak. Lagi di modo ya, lagi di modo. Tergantung pendengaran, Pak. Nah, kalau pendengaran. Coba ini gini. Did you get a lot of work done at the window today? I couldn't. It wasn't very quiet. What does the mean? Ada quiet kan? Apa arti quiet? Tenang kan? Ya. Tidak tenang kan? Tidak tenang. Apa persamaan tidak tenang? Apa persamaan tidak tenang? Ribut kan? No see. Ribut. Ini mana? Ribut. No see. Risik. Bawa aja kenapa jawab bawah? Kenapa dia enggak tuh? Jawabnya apa jawabnya kalau dari A, dari Tapi mana jawabannya? Was nose. A kan? Jadi not Apa? A gitu. Persamaan kata bahasa statement semua nih kan? Oh, kalau Anda tahu arti dan listening namanya. persamaan. Ya, atau artinya tempat ya. Ataupun tempat. What are you doing? I'm going to buy stamp. Nah, kan? I'm going to buy stamp. Where is the speaker? Where is the speaker? In the post office, in the market atau school? Bapak aja laju ngomong. Wah, tahu kan? Lagi lihat bapak tanya kan? What are you doing now? What are you doing now? Jawab oleh B. I'm buying stamp. I'm buying stamp. Where is the speaker? In the post office, in the market, at school atau at home? Market. Nah, apa? In the post office kan? Kalau beli pelangku di mana beli pelangku? Umumnya kan dikata pos. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi harus bisa menyimpulkan. Lagi ya. Not set sama dengan happy kan? Happy. Kalau iya. open persamanya close itu kan? Close. Sudah gagal. Ini adalah sering cuman listening ya. Persamaan. Persamaan ya kan ya? Persamaan ya. Persamaan. Kan terakhir ini yang 4B nih ya. 4B. 4B. Ini 4B. 4B. Halo, 4B mana ya? Oh. Paham kan? Nanti ya. Kalau ini kok ada gangguan. Ini nanti ya. Ganggu ini apa ini? Masuk ke masuk. Oke. Bapak dulu, Bapak yang 4B ya, kan 4B dulu. Ini masuk keluar siapa nih? Ganggu ya, masuk keluar. Nanti bisa nampak kan nih? Talk ya, talk, nampak kan? Nah, talk ya. Nah, nih, kalau ini dan lagi, dipanjang ini kan, dia cerita nih, panjang ceritanya nih. Nanti jawabannya sekaligus. Oh, 1, 2 gitu, paham nggak? Kalau dalam talk ini, Anda juga perhatikan orang kedua ngomong ya. Perhatikan orang kedua ngomong ini. Start, make coin, ini. Nanti tanya, in your textbook you read ini, start, ya. Nah, ini satu cerita, ada 5 pertanyaan sekaligus gitu, paham nggak? Tapi satu, ya. Kalau digabungkan, jadi Anda harus apa ceritanya, bisa ngerti semuanya, baru soalnya 5 sekaligus itu, paham nggak? Paham, Pak. Nah, tapi Anda tetap memandang orang kedua ya, tetap orang kedua. Kata orang kedua ya, semua kedua ya, intinya. Ya, jadi gini,
kunci listening ini apa pertama? Telinga Anda ya, telinga. Kuncinya itu. Nah, ya, telinga Anda harus bagus ya. Harus bagus telinga Anda. Suara orangnya juga Pak, nggak usah laju. Nah, ini bisa. Ya biasa nggak jelas, Pak. Nah, sebenarnya tuh ya. Dulu, Bapak dulu. Ya, yang penting telinga Anda harus bagus ya, telinga bagus, ya kan? Ini ngapa sih Nurjana masuk Nurjana ini nggak bisa masuk ke Nurjana nih, pasti gitu, keluar masuk. Atau lelet kali enggak? Bisa jadi. Dia suka keluar yang masuk, Pak. Nah, jadi gini nanti ya, di ekonomi itu pas 50 ya. Besok Anda tes jam 9, pertama pretestnya, ya itu masuk semua pakai link Google Form ya. Nanti kalau pada pretest Anda udah sampai pas 50, Anda lulus, tidak perlu ngambil yang post test. Tapi nanti kalau besok masih nilai di bawah pas 50, ikut post test lagi hari Sabtu kan. Cara lihat lulusnya gimana, Pak? Bapak langsung kirim hasil, Pak? Nanti malam diumumkan, malam Sabtu diumumkan, Jumat malamnya. Waduh. Diumumkan kan, nanti Sabtu berarti kalau lulus tidak perlu post test, kalau tidak lulus post test. Berarti cuma 1 kali, kalau yang lulus siapa? Ya, dengan soal yang sama, soal tetap sama, tidak beda kan. Nanti kalau post test tidak lulus, ulang lagi, tapi bayar gitu. Bayar tuh, post test tuh. Tapi bayarnya sama dengan yang pertama, beda gitu. Nah, itu ya, paham nggak? Kalau nggak lulus lagi, Pak, ulang lagi. Harus satu ulang lagi lah. Bayar lagi sih, Titen. Aduh. Bayar lagi lah. Nanti kalau bentar ya. Nah, kita Bapak share dulu. WA. Nah, ini sini cara menghitung skor TOEFL ya. Cara menghitung skor TOEFL. Nah, saya menghitung skor TOEFL ya. Nih, umpama gini, ya, sesi 1 ini kan listening. Jadi nanti pertama kita ada listening ya, tes pertama listening. Sesi 2 itu structure. Sesi 3 itu reading. Andai kata Anda sesi 1 itu jumlah benarnya 43, ya, jumlah benar. Dari 50 soal itu Anda benar 43, ya. Berarti skor Anda tuh 60 untuk listening kan? Ya. Kalau structure dari 40 soal Anda benar 28. Berarti skornya Anda 52 untuk structure kan? Sedangkan sesi 3 itu reading dari 50 soal 3 benar berarti 53 skor TOEFL-nya masing. Tambahkan 60 tambah 52 tambah 53 sama dengan 165. Ya, bagi 3 kali 10. Berarti 1000 150. Bagi 3. Ini skor Anda. 550. Itu udah tes skor TOEFL-nya ya. Skor TOEFL. Iya, Pak. Ada lagi nih misalnya, ada lagi nih. Nah, ini dia. Ah, nih. Ini kan kuncinya. Ini kan cara Bapak membuat skor nanti. Untuk kalau Anda cuma betul 1 listening-nya, skornya betul 5. Kalau listening, kalau structure betul 1, 20. Ya. Kalau structure betul 1, reading betul 1, 22. Nah, nih. Kalau Anda salah semuanya ya, listening salah semuanya, ya. Listening tidak benar, 0 kan? Skornya 20. Iya. Kalau structure salah semuanya, 20. Tadi 24 ya. Kalau reading salah semuanya 21. Tambahkan coba. 24 tambah 20 berapa? 44. 41 65. kali 10. 650. Bagi 3 berapa coba? 2 berapa ya? 200 lebih. Nah, 70 kali enggak? Iya, Pak. Nah, itu dia. Anda untuk urus ekonomi, Anda harus 450. Coba Anda cari nanti bagaimana dapat 450. Nah, ya. Nah, Anda bisa gitu-gitu masih lihat ya. Bagaimana dapat 450 ya? Pakai pola tarik ilmu sini kan? Tuh, sukses berapa? Sini mas berapa? Tinggal sini 450 ya. Jadi Anda bisa itu ya. Oke? Oke. Inilah. Oke, Pak. Cukupnya jadi Anda latihan lagi ya. Semoga Anda sukses untuk besok. Amin. Nanti Bapak Amin. Bisa Anda ulang lagi ya. Untuk enggak sesi 1 contoh. Lengkap rapotan Anda ya. Oke, selamat siang. Sampai jumpa lagi besok ya jam 9.
Jangan lupa absen ya. Siang, Pak. Oke, siap, Pak. Siap. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.